Nanti adalah ahli-ahli, maka ada beberapa bukti-bukti surat yang sudah kita siapkan yang akan kita hadirkan dalam proses persidangan tersebut. Termasuk salah satunya dari sekian banyak bukti-bukti itu adalah surat penunjukan pengacara oleh pihak kejaksaan. Kejaksaan memberikan penunjukan pengacara, sedangkan menurut KUHP bahwa pengacara itu dipilih sendiri oleh si tersangka. Nah, ini ada penunjukannya. Di situ menunjukkan bahwa ada hal yang tidak sesuai dengan prosedur dalam KUHP. Nah, antara lain tentang surat penetapan penahanan, letak penetapan sebagai tersangka, dan yang lain-lainnya dalam hal itu. Nah, selanjutnya pada waktu hari Kamis nanti kami akan mengajukan beberapa ahli, yaitu ahli tentang perdagangan gula, untuk menjelaskan bahwa tidak benar ada informasi adanya surplus gula tersebut. Satu. Lalu yang kedua, kami akan menghadirkan ahli tentang hukum administrasi negara yang menjelaskan bahwa seorang menteri itu tidak menandatangani izin impor, tapi yang menandatangani itu adalah dirjen. Jadi hal-hal teknis itu dirjen, bukan menteri. Lalu yang ketiga, kaitan dengan ahli keuangan negara untuk menjelaskan tentang bahwa proses dalam menentukan keuangan negara itu adalah BPK, dan itu harus dilakukan dulu audit yang investigatif, lalu dirumuskan kerugian keuangan negara, barulah tahapnya proses menjadikan tersangka. Nah, tahapan-tahapan ini yang Tim kuasa hukum mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong mengklaim kliennya tidak pernah ditegur oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo selama menjabat. Adapun Tom menjabat sebagai Mendak sejak 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016. Pengacara Tom, Zaid Musafir, lantas menyinggung dasar Kejagung dalam merumuskan kerugian negara akibat kebijakan impor gula yang ditekan kliennya. Menurut Zaid, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menunjukkan tak ada kerugian negara yang tercipta. Dikatakan oleh Zaid, kebijakan impor gula yang dilakukan Tom merupakan wewenangnya sebagai policy maker, sehingga hal tersebut masuk ranah hukum administrasi negara. Pihak Tom Lembong menyatakan kebijakan menteri masuk dalam kebijakan tata usaha negara, sehingga Kejagung dianggap keliru jika menyeret perkara impor gula ke dalam ranah hukum pidana. Terkait tidak ada teguran dari Jokowi, Zaid menilai artinya tiap kebijakan Tom sebagai Mendak sudah mendapat persetujuan. Lebih lanjut, pengacara meminta agar klien mereka dapat dihadirkan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mendatang. Kuasa hukum Tom Lembong, Hari Yusuf Amir, saat ditemui pada Senin 18 November mengatakan pihaknya telah bersurat ke PN Jaksel untuk dapat menghadirkan Tom. Namun tim kuasa hukum belum dapat memastikan apakah Tom bisa hadir di persidangan atau tidak. Adapun Tom saat ini masih ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan. Lampaui, diloncat oleh kawan-kawan, sehingga nanti kita bisa melihat bahwa pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan selama 2 minggu menunggu persidangan ini, itu pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan kemudian. Kira-kira seperti itu. Ya, tadi sudah didengar, kami sudah minta untuk Pak Tom Lembong hadir ya dalam persidangan, tapi kita diminta untuk koordinasi dengan pihak kejaksaan. Hari ini juga kami akan membuat surat kepada pihak kejaksaan, dan semoga kita tunggu kejaksaan mengizinkan untuk dihadirkan Pak Tom Lembong dalam persidangan ini. Karena penting sekali kehadiran beliau, karena beliau yang mengetahui langsung pada waktu proses dia diperiksa. Waktu itu kita semua tidak ada, yang hadir hanya Pak Tom Lembong sendirian. Ya. Tapi sampai sejauh ini sudah dapat penjelasan nggak Pak dari kejaksaan kenapa ini pengacara dipilih dari mereka bukan dari... Nanti akan dijelaskan dalam proses persidangan tentunya, karena kalau kami tidak pernah dapat penjelasan, dan kita juga sama-sama ketahui secara publik juga tidak pernah dijelaskan. Kita tunggu dalam persidangan nanti. Ya. Pernah Pak Tom Lembong pernah menjelaskan kenapa dia harus didampingi pengacara dari kejaksaan nggak Pak? Pernah. Pada waktu itu peristiwanya itu Pak Tom Lembong itu diperiksa sebagai saksi, dipanggil sebagai saksi. Beliau dipanggil sebagai saksi, sampai sore diperiksa, stop, sekian jam tidak ada kegiatan, didiamkan, lalu dipanggil lagi malamnya, dilampaui, diloncat oleh kawan sebagai saksi, sampai sore diperiksa, stop, sekian jam tidak ada kegiatan, didiamkan, lalu dipanggil lagi malamnya, karena masih mau nunggu di sana, tidak boleh keluar kemana-mana, lalu dikatakan bahwa dia menjadi tersangka dan dia akan ditahan. Tentunya mentalnya down kan pada waktu itu,
dan sudah langsung disodorkan penasihat hukum, sehingga tidak sempat lagi berpikir, tidak kasih kesempatan menghubungi keluarga maupun penasihat hukumnya. Ini melanggar KUHAP. Ini melanggar KUHAP. Pak Tom sudah 20 hari bukan yang ditahan? Ya sudah diperpanjang. Sudah diperpanjang? Ya, diperpanjang. Terkait dengan dua alat bukti Pak, itu satu keharusan dari penyidik untuk kuasa hukum, ataukah mungkin itu hanya faktor waktu aja yang untuk membuktikan? Pak Dodi bisa jelaskan. Dua alat bukti. Ya, terima kasih. Mengenai dua alat bukti itu adalah satu norma yang sudah diatur di dalam KUHAP, di dalam penyidik menetapkan seseorang menjadi tersangka. Jadi ketentuan tersebut adalah merupakan suatu kewajiban yang mandatori yang harus dipenuhi sebelum seseorang ditetapkan menjadi tersangka. Sejauh ini kuasa hukum belum mengetahui Pak? Sampai sejauh ini kami belum melihat, terutama mengenai unsur kerugian negara sebagai unsur terpenting di dalam tindak pidana korupsi, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa kerugian negara ya, setelah pasca putusan Mahkamah Konstitusi harus merupakan kerugian negara yang aktual, ya, terukur dan sudah memenuhi mengenai ketentuan penghitungan kerugian negara sebagaimana diatur dalam undang-undang, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan sebagai pihak yang berwenang menetapkan. Hukum Tom, Hari Yusuf Amir lantas meminta penyelidikan terhadap kliennya dihentikan. Hari mengatakan penetapan tersangka terhadap Tom dilakukan sewenang-wenang atau abuse of power. Selain itu, Kejagung juga diminta untuk membebaskan Tom Lembong begitu putusan dibacakan. Menurut Ari, ada sejumlah kesalahan yang dilakukan oleh Kejagung dalam proses penetapan tersangka terhadap Tom. Pertama, penetapan tersangka dilakukan tidak berdasarkan minimal 2 alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHAP. Kedua, Ari juga menyoroti perlakuan kejaksaan yang tak memberikan kesempatan bagi Tom untuk menunjuk penasihat hukum sendiri. Dalam kesempatan yang sama, Ari juga meminta agar Menteri Perdagangan setelah Tom Lembong ikut diperiksa. Adapun Tom ditetapkan sebagai tersangka karena mengeluarkan kebijakan impor gula semasa menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada 2015 silam. Tom Lembong mengeluarkan izin impor gula padahal kondisi di dalam negeri tengah surplus. Impor gula itu disebut tak melalui rapat koordinasi dengan instansi terkait serta tanpa adanya rekomendasi dari kementerian-kementerian untuk mengetahui kebutuhan real. Selain itu, perusahaan yang dapat mengimpor gula harusnya hanya BUMN. Adapun dalam sidang selanjutnya, kubu Tom Lembong akan menghadirkan sejumlah ahli. Sidang pembuktian yang dilakukan pada hari Rabu nanti, ini kira-kira apa saja yang mau disampaikan? Pembuktiannya apa aja nih Pak yang mau dibawa nanti? Ya, terima kasih rekan sekalian. Jadi kami tadi sesuai dengan jadwal sidang bahwa kita punya kesempatan untuk hari Rabu menghadirkan bukti-bukti, lalu hari Kamis nanti adalah ahli-ahli, maka ada beberapa bukti-bukti surat yang sudah kita siapkan yang akan kita hadirkan dalam proses persidangan tersebut. Termasuk salah satunya dari sekian banyak bukti-bukti itu adalah surat penunjukan pengacara oleh pihak kejaksaan. Kejaksaan memberikan penunjukan pengacara, sedangkan menurut KUHAP bahwa pengacara itu dipilih sendiri oleh si tersangka. Nah, ini ada penunjukannya. Di situ menunjukkan bahwa ada hal yang tidak sesuai dengan prosedur dalam KUHAP. Nah, antara lain tentang surat penetapan penahanan, penetapan sebagai tersangka, dan yang lain-lainnya dalam hal itu. Nah, selanjutnya pada waktu hari Kamis nanti kami akan mengajukan beberapa ahli, yaitu ahli tentang perdagangan gula, untuk menjelaskan bahwa tidak benar ada informasi adanya surplus gula tersebut. Satu. Lalu yang kedua, kami akan menghadirkan ahli tentang hukum administrasi negara, yang menjelaskan bahwa seorang menteri itu tidak menandatangani izin impor, tapi yang menandatangani itu adalah dirjen. Jadi hal-hal teknis itu dirjen, bukan menteri. Lalu yang ketiga kaitan dengan ahli keuangan negara, untuk menjelaskan tentang bahwa proses dalam menentukan keuangan negara itu adalah BPK, dan itu harus dilakukan dulu audit yang investigatif, lalu dirumuskan kerugian keuangan negara, barulah tahapnya proses menjadikan tersangka. Nah, tahapan-tahapan ini yang
Tim kuasa hukum mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong mengklaim kliennya tidak pernah ditegur oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo selama menjabat. Adapun Tom menjabat sebagai Mendak sejak 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016. Pengacara Tom, Zaid Musafir, lantas menyinggung dasar Kejagung dalam merumuskan kerugian negara akibat kebijakan impor gula yang ditekan kliennya. Menurut Zaid, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menunjukkan tak ada kerugian negara yang tercipta. Dikatakan oleh Zaid, kebijakan impor gula yang dilakukan Tom merupakan wewenangnya sebagai policy maker, sehingga hal tersebut masuk ranah hukum administrasi negara. Pihak Tom Lembong menyatakan kebijakan menteri masuk dalam kebijakan tata usaha negara, sehingga Kejagung dianggap keliru jika menyeret perkara impor gula ke dalam ranah hukum pidana. Terkait tidak ada teguran dari Jokowi, Zaid menilai artinya tiap kebijakan Tom sebagai Mendak sudah mendapat persetujuan. Lebih lanjut, pengacara meminta agar klien mereka dapat dihadirkan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mendatang. Kuasa hukum Tom Lembong, Hari Yusuf Amir, saat ditemui pada Senin 18 November mengatakan pihaknya telah bersurat ke PN Jaksel untuk dapat menghadirkan Tom. Namun tim kuasa hukum belum dapat memastikan apakah Tom bisa hadir di persidangan atau tidak. Adapun Tom saat ini masih ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan. Lampaui, diloncat oleh kawan-kawan. Sehingga nanti kita bisa melihat bahwa pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan selama 2 minggu menunggu persidangan ini, itu pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan kemudian. Kira-kira seperti itu. Pak Tom Lembong bakal datang pada Ya tadi sudah didengar, kami sudah minta untuk Pak Tom Lembong hadir ya dalam persidangan, tapi kita diminta untuk koordinasi dengan pihak kejaksaan. Hari ini juga kami akan membuat surat kepada pihak kejaksaan, dan semoga kita tunggu kejaksaan mengizinkan untuk dihadirkan Pak Tom Lembong dalam persidangan ini. Karena penting sekali kehadiran beliau, karena beliau yang mengetahui langsung pada waktu proses dia diperiksa. Waktu itu kita semua tidak ada, yang hadir hanya Pak Tom Lembong sendirian. Ya. Tapi sampai sejauh ini sudah dapat penjelasan nggak Pak dari kejaksaan kenapa ini pengacara dipilih dari mereka bukan dari... Nanti akan dijelaskan dalam proses persidangan tentunya. Karena kalau kami tidak pernah dapat penjelasan, dan kita juga sama-sama ketahui secara publik juga tidak pernah dijelaskan. Kita tunggu dalam persidangan nanti. Ya. Pak Tom Lembong pernah menjelaskan kenapa dia harus didampingi pengacara dari kejaksaan nggak Pak? Pernah. Pada waktu itu, peristiwanya itu Pak Tom Lembong itu diperiksa sebagai saksi, dipanggil sebagai saksi. Beliau dipanggil sebagai saksi, sampai sore diperiksa, stop, sekian jam tidak ada kegiatan, didiamkan, lalu dipanggil lagi malamnya, dilampaui, diloncat oleh kawan sebagai saksi, sampai sore diperiksa, stop, sekian jam tidak ada kegiatan, didiamkan, lalu dipanggil lagi malamnya, karena masih mau nunggu di sana, tidak boleh keluar kemana-mana, lalu dikatakan bahwa dia menjadi tersangka dan dia akan ditahan. Tentunya mentalnya down kan pada waktu itu, dan sudah langsung disodorkan penasihat hukum, sehingga tidak sempat lagi berpikir, tidak ada kesempatan menghubungi keluarga maupun penasihat hukumnya. Ini melanggar KUHAP. Ini melanggar KUHAP. Pak Tom sudah 20 hari bukan yang ditahan? Iya, sudah diperpanjang. Sudah diperpanjang? Iya, diperpanjang. terkait dengan 2 alat bukti Pak, itu satu keharusan dari penyidik untuk kuasa hukum, ataukah mungkin itu hanya faktor waktu aja yang untuk membuktikan? Nih, Pak Dodi bisa jelaskan. 2 alat bukti. Ya, terima kasih. Mengenai 2 alat bukti itu adalah satu norma yang sudah diatur di dalam KUHAP, di dalam penyidik menetapkan seseorang menjadi tersangka. Jadi ketentuan tersebut adalah merupakan suatu kewajiban yang mandatori yang harus dipenuhi sebelum seseorang ditetapkan menjadi tersangka. Sejauh ini kuasa hukum belum mengetahui Pak? Sampai sejauh ini kami belum melihat, terutama mengenai unsur kerugian negara sebagai unsur terpenting di dalam tindak pidana korupsi, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa kerugian negara ya, setelah pasca putusan Mahkamah Konstitusi harus merupakan kerugian negara yang aktual, ya, terukur dan sudah memenuhi mengenai ketentuan penghitungan kerugian negara sebagaimana diatur dalam undang-undang, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan sebagai pihak yang berwenang menetapkan. Hukum Tom, Hari Yusuf Amir, lantas meminta penyelidikan terhadap kliennya dihentikan.
Ari mengatakan penetapan tersangka terhadap Tom dilakukan sewenang-wenang atau abuse of power. Selain itu, Kejagung juga diminta untuk membebaskan Tom Lembong begitu putusan dibacakan. Menurut Ari, ada sejumlah kesalahan yang dilakukan oleh Kejagung dalam proses penetapan tersangka terhadap Tom. Pertama, penetapan tersangka dilakukan tidak berdasarkan minimal 2 alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHP. Kedua, Ari juga menyoroti perlakuan kejaksaan yang tak memberikan kesempatan bagi Tom untuk menunjuk penasihat hukum sendiri. Dalam kesempatan yang sama, Ari juga meminta agar Menteri Perdagangan setelah Tom Lembong ikut diperiksa. Adapun Tom ditetapkan sebagai tersangka karena mengeluarkan kebijakan impor gula semasa menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada 2015 silam. Tom Lembong mengeluarkan izin impor gula padahal kondisi di dalam negeri tengah surplus. Impor gula itu disebut tak melalui rapat koordinasi dengan instansi terkait serta tanpa adanya rekomendasi dari kementerian-kementerian untuk mengetahui kebutuhan real. Selain itu, perusahaan yang dapat mengimpor gula harusnya hanya BUMN. Adapun dalam sidang selanjutnya, kubu Tom Lembong akan menghadirkan sejumlah ahli. Sidang pembuktian yang dilakukan pada hari Rabu nanti, ini kira-kira apa saja yang mau disampaikan? Pembuktiannya apa aja nih Pak yang mau dibawa? Ya, terima kasih rekan-rekan sekalian. Jadi kami tadi sesuai dengan jadwal sidang bahwa kita punya kesempatan untuk hari Rabu menghadirkan bukti-bukti, lalu hari Kamis nanti adalah ahli-ahli, maka ada beberapa bukti-bukti surat yang sudah kita siapkan yang akan kita hadirkan dalam proses persidangan tersebut. Termasuk salah satunya dari sekian banyak bukti-bukti itu adalah surat penunjukan pengacara oleh pihak kejaksaan. Kejaksaan memberikan penunjukan pengacara, sedangkan menurut KUHP bahwa pengacara itu dipilih sendiri oleh si tersangka. Nah, ini ada penunjukannya. Di situ menunjukkan bahwa ada hal yang tidak sesuai dengan prosedur dalam KUHP. Nah, antara lain tentang surat penetapan penahanan, penetapan sebagai tersangka, dan yang lain-lainnya dalam hal itu. Nah, selanjutnya pada waktu hari Kamis nanti kami akan mengajukan beberapa ahli, yaitu ahli tentang perdagangan gula untuk menjelaskan bahwa tidak benar ada informasi adanya surplus gula tersebut. Satu. Lalu yang kedua, kami akan menghadirkan ahli tentang hukum administrasi negara yang menjelaskan bahwa seorang menteri itu tidak menandatangani izin impor, tapi yang menandatangani itu adalah dirjen. Jadi hal-hal teknis itu dirjen, bukan menteri. Lalu yang ketiga, kaitan dengan ahli keuangan negara untuk menjelaskan tentang bahwa proses dalam menentukan keuangan negara itu adalah BPK, dan itu harus dilakukan dulu audit yang investigatif, lalu dirumuskan kerugian keuangan negara, barulah tahapnya proses menjadikan tersangka. Nah, tahapan-tahapan ini yang Tim kuasa hukum mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong mengklaim kliennya tidak pernah ditegur oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo selama menjabat. Adapun Tom menjabat sebagai Mendak sejak 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016. Pengacara Tom, Zaid Musafir, lantas menyinggung dasar Kejagung dalam merumuskan kerugian negara akibat kebijakan impor gula yang ditekan kliennya. Menurut Zaid, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menunjukkan tak ada kerugian negara yang tercipta. Dikatakan oleh Zaid, kebijakan impor gula yang dilakukan Tom merupakan wewenangnya sebagai policy maker, sehingga hal tersebut masuk ranah hukum administrasi negara. Pihak Tom Lembong menyatakan kebijakan menteri masuk dalam kebijakan tata usaha negara, sehingga Kejagung dianggap keliru jika menyeret perkara impor gula ke dalam ranah hukum pidana. Terkait tidak ada teguran dari Jokowi, Zaid menilai artinya tiap kebijakan Tom sebagai Mendak sudah mendapat persetujuan. Lebih lanjut, pengacara meminta agar klien mereka dapat dihadirkan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mendatang. Kuasa hukum Tom Lembong, Hari Yusuf Amir, saat ditemui pada Senin 18 November mengatakan pihaknya telah bersurat ke PN Jaksel untuk dapat menghadirkan Tom. Namun tim kuasa hukum belum dapat memastikan apakah Tom bisa hadir di persidangan atau tidak. Adapun Tom saat ini masih ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan. dilampaui, diloncat
oleh kawan-kawan. Sehingga nanti kita bisa melihat bahwa pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan selama 2 minggu menunggu persidangan ini, itu pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan kemudian. Kira-kira seperti itu. Ya tadi sudah didengar, kami sudah meminta untuk Pak Tom Lembong hadir ya dalam persidangan, tapi kita diminta untuk koordinasi dengan pihak kejaksaan. Hari ini juga kami akan membuat surat kepada pihak kejaksaan, dan semoga kita tunggu kejaksaan mengizinkan untuk dihadirkan Pak Tom Lembong dalam persidangan ini. Karena penting sekali kehadiran beliau, karena beliau yang mengetahui langsung pada waktu proses dia diperiksa. Waktu itu kita semua tidak ada, yang hadir hanya Pak Tom Lembong sendirian. Ya. Tapi sampai sejauh ini sudah dapat penjelasan nggak Pak dari kejaksaan kenapa ini pengacara dipilih dari mereka bukan dari... Nanti akan dijelaskan dalam proses persidangan tentunya. Karena kalau kami tidak pernah dapat penjelasan, dan kita juga sama-sama ketahui secara publik juga tidak pernah dijelaskan. Kita tunggu dalam persidangan nanti. Ya. Pak Tom Lembong pernah menjelaskan kenapa dia harus didampingi pengacara dari kejaksaan nggak Pak? Pernah. Pada waktu itu peristiwanya itu Pak Tom Lembong itu diperiksa sebagai saksi, dipanggil sebagai saksi. Beliau dipanggil sebagai saksi, sampai sore diperiksa, stop, sekian jam tidak ada kegiatan, didiamkan, lalu dipanggil lagi malamnya, dilampaui, diloncat oleh kawan sebagai saksi, sampai sore diperiksa, stop, sekian jam tidak ada kegiatan, didiamkan, lalu dipanggil lagi malamnya, karena masih mau nunggu di sana, tidak boleh keluar kemana-mana, lalu dikatakan bahwa dia menjadi tersangka dan dia akan ditahan. Tentunya mentalnya down kan pada waktu itu, dan sudah langsung disodorkan penasihat hukum, sehingga tidak sempat lagi berpikir, tidak ada kesempatan menghubungi keluarga maupun penasihat hukumnya. Ini melanggar KUHAP. Ini melanggar KUHAP. Pak Tom sudah 20 hari bukan yang ditahan? Iya, sudah diperpanjang. Sudah diperpanjang? Iya, diperpanjang. Terkait dengan 2 alat bukti Pak, itu satu keharusan dari penyidik untuk kuasa hukum, ataukah mungkin itu hanya faktor waktu aja yang untuk membuktikan? Nih, Pak Dodi bisa jelaskan. 2 alat bukti. Ya, terima kasih. Mengenai 2 alat bukti itu adalah satu norma yang sudah diatur di dalam KUHAP, di dalam penyidik menetapkan seseorang menjadi tersangka. Jadi ketentuan tersebut adalah merupakan suatu kewajiban yang mandatori yang harus dipenuhi sebelum seseorang ditetapkan menjadi tersangka. Sejauh ini kuasa hukum belum mengetahui. Sampai sejauh ini kami belum melihat, terutama mengenai unsur kerugian negara sebagai unsur terpenting di dalam tindak pidana korupsi, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa kerugian negara ya, setelah pasca putusan Mahkamah Konstitusi harus merupakan kerugian negara yang aktual, ya, terukur dan sudah memenuhi mengenai ketentuan penghitungan kerugian negara sebagaimana diatur dalam undang-undang, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan sebagai pihak yang berwenang menetapkan. Hukum Tom, Ari Yusuf Amir lantas meminta penyelidikan terhadap kliennya dihentikan. Ari mengatakan penetapan tersangka terhadap Tom dilakukan sewenang-wenang atau abuse of power. Selain itu, Kejagung juga diminta untuk membebaskan Tom Lembong begitu putusan dibacakan. Menurut Ari, ada sejumlah kesalahan yang dilakukan oleh Kejagung dalam proses penetapan tersangka terhadap Tom. Pertama, penetapan tersangka dilakukan tidak berdasarkan minimal 2 alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHAP. Kedua, Ari juga menyoroti perlakuan kejaksaan yang tak memberikan kesempatan bagi Tom untuk menunjuk penasihat hukum sendiri. Dalam kesempatan yang sama, Ari juga meminta agar Menteri Perdagangan setelah Tom Lembong ikut diperiksa. Adapun Tom ditetapkan sebagai tersangka karena mengeluarkan kebijakan impor gula semasa menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada 2015 silam. Tom Lembong mengeluarkan izin impor gula padahal kondisi di dalam negeri tengah surplus. Impor gula itu disebut tak melalui rapat koordinasi dengan instansi terkait serta tanpa adanya rekomendasi dari kementerian-kementerian untuk mengetahui kebutuhan real. Selain itu, perusahaan yang dapat mengimpor gula harusnya hanya BUMN. Adapun dalam sidang selanjutnya, kubu Tom Lembong akan menghadirkan sejumlah ahli. Sidang pembuktian yang dilakukan pada hari Rabu nanti, ini kira-kira apa saja yang mau disampaikan? Pembuktiannya apa aja nih Pak yang mau dibawa nanti? Ya, terima kasih rekan-rekan sekalian. Jadi kami tadi sesuai dengan jadwal sidang bahwa kita punya kesempatan untuk hari Rabu
menghadirkan bukti-bukti, lalu hari Kamis nanti adalah ahli-ahli, maka ada beberapa bukti-bukti surat yang sudah kita siapkan yang akan kita hadirkan dalam proses persidangan tersebut. Termasuk salah satunya dari sekian banyak bukti-bukti itu adalah surat penunjukan pengacara oleh pihak kejaksaan. Kejaksaan memberikan penunjukan pengacara, sedangkan menurut KUHAP bahwa pengacara itu dipilih sendiri oleh si tersangka. Nah, ini ada penunjukannya. Di situ menunjukkan bahwa ada hal yang tidak sesuai dengan prosedur dalam KUHAP. Nah, antara lain tentang surat penetapan penahanan, letak penetapan sebagai tersangka, dan yang lain-lainnya dalam hal itu. Nah, selanjutnya pada waktu hari Kamis nanti kami akan mengajukan beberapa ahli, yaitu ahli tentang perdagangan gula, untuk menjelaskan bahwa tidak benar ada informasi adanya surplus gula tersebut. Satu. Lalu yang kedua, kami akan menghadirkan ahli tentang hukum administrasi negara yang menjelaskan bahwa seorang menteri itu tidak menandatangani izin impor, tapi yang menandatangani itu adalah dirjen. Jadi hal-hal teknis itu dirjen, bukan menteri. Lalu yang ketiga, kaitan dengan ahli keuangan negara untuk menjelaskan tentang bahwa proses dalam menentukan keuangan negara itu adalah BPK, dan itu harus dilakukan dulu audit yang investigatif, lalu dirumuskan kerugian keuangan negara, barulah tahapnya proses menjadikan tersangka. Nah, tahapan-tahapan ini yang Tim kuasa hukum mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong mengklaim kliennya tidak pernah ditegur oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo selama menjabat. Adapun Tom menjabat sebagai Mendak sejak 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016. Pengacara Tom, Zaid Musafir, lantas menyinggung dasar Kejagung dalam merumuskan kerugian negara akibat kebijakan impor gula yang ditekan kliennya. Menurut Zaid, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menunjukkan tak ada kerugian negara yang tercipta. Dikatakan oleh Zaid, kebijakan impor gula yang dilakukan Tom merupakan wewenangnya sebagai policy maker, sehingga hal tersebut masuk ranah hukum administrasi negara. Pihak Tom Lembong menyatakan kebijakan menteri masuk dalam kebijakan tata usaha negara, sehingga Kejagung dianggap keliru jika menyeret perkara impor gula ke dalam ranah hukum pidana. Terkait tidak ada teguran dari Jokowi, Zaid menilai artinya tiap kebijakan Tom sebagai Mendak sudah mendapat persetujuan. Lebih lanjut, pengacara meminta agar klien mereka dapat dihadirkan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mendatang. Kuasa hukum Tom Lembong, Hari Yusuf Amir, saat ditemui pada Senin 18 November mengatakan pihaknya telah bersurat ke PN Jaksel untuk dapat menghadirkan Tom. Namun tim kuasa hukum belum dapat memastikan apakah Tom bisa hadir di persidangan atau tidak. Adapun Tom saat ini masih ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan. Lampaui, diloncat oleh kawan-kawan, sehingga nanti kita bisa melihat bahwa pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan selama 2 minggu menunggu persidangan ini, itu pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan kemudian. Kira-kira seperti itu. Ya, tadi sudah didengar, kami sudah meminta untuk Pak Tom Lembong hadir ya dalam persidangan, tapi kita diminta untuk koordinasi dengan pihak kejaksaan. Hari ini juga kami akan membuat surat kepada pihak kejaksaan, dan semoga kita tunggu kejaksaan mengizinkan untuk dihadirkan Pak Tom Lembong dalam persidangan ini. Karena penting sekali kehadiran beliau, karena beliau yang mengetahui langsung pada waktu proses dia diperiksa. Waktu itu kita semua tidak ada, yang hadir hanya Pak Tom Lembong sendirian. Ya. Tapi sampai sejauh ini sudah dapat penjelasan nggak Pak dari kejaksaan kenapa ini pengacara dipilih dari mereka bukan dari... Nanti akan dijelaskan dalam proses persidangan tentunya, karena kalau kami tidak pernah dapat penjelasan, dan kita juga sama-sama ketahui secara publik juga tidak pernah dijelaskan. Kita tunggu dalam persidangan nanti. Ya. Pak Tom Lembong pernah menjelaskan kenapa dia harus didampingi pengacara dari kejaksaan nggak Pak? Pernah. Pada waktu itu, peristiwanya itu Pak Tom Lembong itu diperiksa sebagai saksi, dipanggil sebagai saksi. Beliau dipanggil sebagai saksi, sampai sore diperiksa, stop, sekian jam tidak ada kegiatan, didiamkan, lalu dipanggil lagi malamnya, dilampaui, diloncat oleh kawan sebagai saksi, sampai sore diperiksa, stop, sekian jam tidak ada kegiatan, didiamkan, lalu dipanggil lagi malamnya, karena masih mau nunggu di sana, tidak boleh keluar kemana-mana, lalu dikatakan bahwa dia menjadi tersangka dan dia akan ditahan. Tentunya mentalnya down kan pada waktu itu,
dan sudah langsung disodorkan penasihat hukum, sehingga tidak sempat lagi berpikir, tidak kasih kesempatan menghubungi keluarga maupun penasihat hukumnya. Ini melanggar KUHAP. Ini melanggar KUHAP. Pak Tom sudah 20 hari bukan yang ditahan? Iya, sudah diperpanjang. Ya, diperpanjang. Terkait dengan dua alat bukti Pak, itu satu keharusan dari penyidik untuk kuasa hukum, ataukah mungkin itu hanya faktor waktu aja yang membuktikan? Pak Dodi bisa jelaskan. Dua alat bukti. Ya, terima kasih. Mengenai dua alat bukti itu adalah satu norma yang sudah diatur di dalam KUHAP, di dalam penyidik menetapkan seseorang menjadi tersangka. Jadi ketentuan tersebut adalah merupakan suatu kewajiban yang mandatori yang harus dipenuhi sebelum seseorang ditetapkan menjadi tersangka. Sejauh ini kuasa hukum belum mengetahui Pak? Sampai sejauh ini kami belum melihat, terutama mengenai unsur kerugian negara sebagai unsur terpenting di dalam tindak pidana korupsi, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa kerugian negara ya, setelah pasca putusan Mahkamah Konstitusi harus merupakan kerugian negara yang aktual, ya, terukur dan sudah memenuhi mengenai ketentuan penghitungan kerugian negara sebagaimana diatur dalam undang-undang, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan sebagai pihak yang berwenang menetapkan. Hukum Tom, Ari Yusuf Amir lantas meminta penyelidikan terhadap kliennya dihentikan. Ari mengatakan penetapan tersangka terhadap Tom dilakukan sewenang-wenang atau abuse of power. Selain itu, Kejagung juga diminta untuk membebaskan Tom Lembong begitu putusan dibacakan. Menurut Ari, ada sejumlah kesalahan yang dilakukan oleh Kejagung dalam proses penetapan tersangka terhadap Tom. Pertama, penetapan tersangka dilakukan tidak berdasarkan minimal 2 alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHAP. Kedua, Ari juga menyoroti perlakuan kejaksaan yang tak memberikan kesempatan bagi Tom untuk menunjuk penasihat hukum sendiri. Dalam kesempatan yang sama, Ari juga meminta agar Menteri Perdagangan setelah Tom Lembong ikut diperiksa. Adapun Tom ditetapkan sebagai tersangka karena mengeluarkan kebijakan impor gula semasa menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada 2015 silam. Tom Lembong mengeluarkan izin impor gula padahal kondisi di dalam negeri tengah surplus. Impor gula itu disebut tak melalui rapat koordinasi dengan instansi terkait serta tanpa adanya rekomendasi dari kementerian-kementerian untuk mengetahui kebutuhan real. Selain itu, perusahaan yang dapat mengimpor gula harusnya hanya BUMN. Adapun dalam sidang selanjutnya, kubu Tom Lembong akan menghadirkan sejumlah ahli. Sidang pembuktian yang dilakukan pada hari Rabu nanti, ini kira-kira apa saja yang mau disampaikan? Pembuktiannya apa aja nih Pak yang mau dibawa nanti? Ya, terima kasih rekan sekalian. Jadi kami tadi sesuai dengan jadwal sidang bahwa kita punya kesempatan untuk hari Rabu menghadirkan bukti-bukti, lalu hari Kamis nanti adalah ahli-ahli, maka ada beberapa bukti-bukti surat yang sudah kita siapkan yang akan kita hadirkan dalam proses persidangan tersebut. Termasuk salah satunya dari sekian banyak bukti-bukti itu adalah surat penunjukan pengacara oleh pihak kejaksaan. Kejaksaan memberikan penunjukan pengacara, sedangkan menurut KUHAP bahwa pengacara itu dipilih sendiri oleh si tersangka. Nah, ini ada penunjukannya. Di situ menunjukkan bahwa ada hal yang tidak sesuai dengan prosedur dalam KUHAP. Nah, antara lain tentang surat penetapan penahanan, penetapan sebagai tersangka, dan yang lain-lainnya dalam hal itu. Nah, selanjutnya pada waktu hari Kamis nanti kami akan mengajukan beberapa ahli, yaitu ahli tentang perdagangan gula untuk menjelaskan bahwa tidak benar ada informasi adanya surplus gula tersebut. Satu. Lalu yang kedua, kami akan menghadirkan ahli tentang hukum administrasi negara yang menjelaskan bahwa seorang menteri itu tidak menandatangani izin impor, tapi yang menandatangani itu adalah dirjen. Jadi hal-hal teknis itu dirjen, bukan menteri. Lalu yang ketiga kaitan dengan ahli keuangan negara untuk menjelaskan tentang bahwa proses dalam menentukan keuangan negara itu adalah BPK, dan itu harus dilakukan dulu audit yang investigatif, lalu dirumuskan kerugian keuangan negara, barulah tahapnya proses menjadikan tersangka. Nah, tahapan-tahapan ini yang
Tim kuasa hukum mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong mengklaim kliennya tidak pernah ditegur oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo selama menjabat. Adapun Tom menjabat sebagai Mendak sejak 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016. Pengacara Tom, Zaid Musafir, lantas menyinggung dasar Kejagung dalam merumuskan kerugian negara akibat kebijakan impor gula yang ditekan kliennya. Menurut Zaid, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menunjukkan tak ada kerugian negara yang tercipta. Dikatakan oleh Zaid, kebijakan impor gula yang dilakukan Tom merupakan wewenangnya sebagai policy maker, sehingga hal tersebut masuk ranah hukum administrasi negara. Pihak Tom Lembong menyatakan kebijakan menteri masuk dalam kebijakan tata usaha negara, sehingga Kejagung dianggap keliru jika menyeret perkara impor gula ke dalam ranah hukum pidana. Terkait tidak ada teguran dari Jokowi, Zaid menilai artinya tiap kebijakan Tom sebagai Mendak sudah mendapat persetujuan. Lebih lanjut, pengacara meminta agar klien mereka dapat dihadirkan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mendatang. Kuasa hukum Tom Lembong, Hari Yusuf Amir, saat ditemui pada Senin 18 November mengatakan pihaknya telah bersurat ke PN Jaksel untuk dapat menghadirkan Tom. Namun tim kuasa hukum belum dapat memastikan apakah Tom bisa hadir di persidangan atau tidak. Adapun Tom saat ini masih ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan. Lampaui, diloncat oleh kawan-kawan. Sehingga nanti kita bisa melihat bahwa pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan selama 2 minggu menunggu persidangan ini, itu pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan kemudian. Kira-kira seperti itu. Ya tadi sudah didengar, kami sudah meminta untuk Pak Tom Lembong hadir ya dalam persidangan, tapi kita diminta untuk koordinasi dengan pihak kejaksaan. Hari ini juga kami akan membuat surat kepada pihak kejaksaan, dan semoga kita tunggu kejaksaan mengizinkan untuk dihadirkan Pak Tom Lembong dalam persidangan ini. Karena penting sekali kehadiran beliau, karena beliau yang mengetahui langsung pada waktu proses dia diperiksa. Waktu itu kita semua tidak ada, yang hadir hanya Pak Tom Lembong sendirian. Ya. Tapi sampai sejauh ini sudah dapat penjelasan nggak Pak dari kejaksaan kenapa ini pengacara dipilih dari mereka bukan dari... Nanti akan dijelaskan dalam proses persidangan tentunya. Karena kalau kami tidak pernah dapat penjelasan, dan kita juga sama-sama ketahui secara publik juga tidak pernah dijelaskan. Kita tunggu dalam persidangan nanti. Ya. Pernah Pak Tom Lembong pernah menjelaskan kenapa dia harus didampingi pengacara dari kejaksaan nggak Pak? Pernah. Pada waktu itu peristiwanya itu Pak Tom Lembong itu diperiksa sebagai saksi, dipanggil sebagai saksi. Beliau dipanggil sebagai saksi, sampai sore diperiksa, stop, sekian jam tidak ada kegiatan, didiamkan, lalu dipanggil lagi malamnya, dilampaui, diloncat oleh kawan sebagai saksi, sampai sore diperiksa, stop, sekian jam tidak ada kegiatan, didiamkan, lalu dipanggil lagi malamnya, karena masih mau nunggu di sana, tidak boleh keluar kemana-mana, lalu dikatakan bahwa dia menjadi tersangka dan dia akan ditahan. Tentunya mentalnya down kan pada waktu itu, dan sudah langsung disodorkan penasihat hukum, sehingga tidak sempat lagi berpikir, tidak kali kesempatan menghubungi keluarga maupun penasihat hukumnya. Ini melanggar KUHAP. Ini melanggar KUHAP. Pak Tom sudah 20 hari bukan yang ditahan? Iya, sudah diperpanjang. Iya, diperpanjang. Terkait dengan 2 alat bukti Pak, itu satu keharusan dari penyidik untuk kuasa hukum, ataukah mungkin itu hanya faktor waktu aja yang membuktikan? Nih, Pak Dodi bisa jelaskan. 2 alat bukti. Ya, terima kasih. Mengenai 2 alat bukti itu adalah satu norma yang sudah diatur di dalam KUHAP, di dalam penyidik menetapkan seseorang menjadi tersangka. Jadi ketentuan tersebut adalah merupakan suatu kewajiban yang mandatori yang harus dipenuhi sebelum seseorang ditetapkan menjadi tersangka. Sejauh ini kuasa hukum belum mengetahui. Sampai sejauh ini kami belum melihat, terutama mengenai unsur kerugian negara sebagai unsur terpenting di dalam tindak pidana korupsi, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa kerugian negara ya, setelah pasca putusan Mahkamah Konstitusi harus merupakan kerugian negara yang aktual, ya, terukur dan sudah memenuhi mengenai ketentuan penghitungan kerugian negara sebagaimana diatur dalam undang-undang, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan sebagai pihak yang berwenang menetapkan. Hukum Tom, Hari Yusuf Amir, lantas meminta penyelidikan terhadap kliennya dihentikan.
Ari mengatakan penetapan tersangka terhadap Tom dilakukan sewenang-wenang atau abuse of power. Selain itu, Kejagung juga diminta untuk membebaskan Tom Lembong begitu putusan dibacakan. Menurut Ari, ada sejumlah kesalahan yang dilakukan oleh Kejagung dalam proses penetapan tersangka terhadap Tom. Pertama, penetapan tersangka dilakukan tidak berdasarkan minimal 2 alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHP. Kedua, Ari juga menyoroti perlakuan kejaksaan yang tak memberikan kesempatan bagi Tom untuk menunjuk penasihat hukum sendiri. Dalam kesempatan yang sama, Ari juga meminta agar Menteri Perdagangan setelah Tom Lembong ikut diperiksa. Adapun Tom ditetapkan sebagai tersangka karena mengeluarkan kebijakan impor gula semasa menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada 2015 silam. Tom Lembong mengeluarkan izin impor gula padahal kondisi di dalam negeri tengah surplus. Impor gula itu disebut tak melalui rapat koordinasi dengan instansi terkait serta tanpa adanya rekomendasi dari kementerian-kementerian untuk mengetahui kebutuhan real. Selain itu, perusahaan yang dapat mengimpor gula harusnya hanya BUMN. Adapun dalam sidang selanjutnya, kubu Tom Lembong akan menghadirkan sejumlah ahli. Sidang pembuktian yang dilakukan pada hari Rabu nanti, ini kira-kira apa saja yang mau disampaikan? Pembuktiannya apa aja nih Pak yang mau dibawa? Ya, terima kasih rekan sekalian. Jadi kami tadi sesuai dengan jadwal sidang bahwa kita punya kesempatan untuk hari Rabu menghadirkan bukti-bukti, lalu hari Kamis nanti adalah ahli-ahli, maka ada beberapa bukti-bukti surat yang sudah kita siapkan yang akan kita hadirkan dalam proses persidangan tersebut. Termasuk salah satunya dari sekian banyak bukti-bukti itu adalah surat penunjukan pengacara oleh pihak kejaksaan. Kejaksaan memberikan penunjukan pengacara, sedangkan menurut KUHP bahwa pengacara itu dipilih sendiri oleh si tersangka. Nah, ini ada penunjukannya. Di situ menunjukkan bahwa ada hal yang tidak sesuai dengan prosedur dalam KUHP. Nah, antara lain tentang surat penetapan penahanan, penetapan sebagai tersangka, dan yang lain-lainnya dalam hal itu. Nah, selanjutnya pada waktu hari Kamis nanti kami akan mengajukan beberapa ahli, yaitu ahli tentang perdagangan gula, untuk menjelaskan bahwa tidak benar ada informasi adanya surplus gula tersebut. Satu. Lalu yang kedua, kami akan menghadirkan ahli tentang hukum administrasi negara yang menjelaskan bahwa seorang menteri itu tidak menandatangani izin impor, tapi yang menandatangani itu adalah dirjen. Jadi hal-hal teknis itu dirjen, bukan menteri. Lalu yang ketiga, kaitan dengan ahli keuangan negara untuk menjelaskan tentang bahwa proses dalam menentukan keuangan negara itu adalah BPK, dan itu harus dilakukan dulu audit yang investigatif, lalu dirumuskan kerugian keuangan negara, barulah tahapnya proses menjadikan tersangka. Nah, tahapan-tahapan ini yang Tim kuasa hukum mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong mengklaim kliennya tidak pernah ditegur oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo selama menjabat. Adapun Tom menjabat sebagai Mendak sejak 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016. Pengacara Tom, Zaid Musafir, lantas menyinggung dasar Kejagung dalam merumuskan kerugian negara akibat kebijakan impor gula yang ditekan kliennya. Menurut Zaid, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menunjukkan tak ada kerugian negara yang tercipta. Dikatakan oleh Zaid, kebijakan impor gula yang dilakukan Tom merupakan wewenangnya sebagai policy maker, sehingga hal tersebut masuk ranah hukum administrasi negara. Pihak Tom Lembong menyatakan kebijakan menteri masuk dalam kebijakan tata usaha negara, sehingga Kejagung dianggap keliru jika menyeret perkara impor gula ke dalam ranah hukum pidana. Terkait tidak ada teguran dari Jokowi, Zaid menilai artinya tiap kebijakan Tom sebagai Mendak sudah mendapat persetujuan. Lebih lanjut, pengacara meminta agar klien mereka dapat dihadirkan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mendatang. Kuasa hukum Tom Lembong, Hari Yusuf Amir, saat ditemui pada Senin 18 November mengatakan pihaknya telah bersurat ke PN Jaksel untuk dapat menghadirkan Tom. Namun tim kuasa hukum belum dapat memastikan apakah Tom bisa hadir di persidangan atau tidak. Adapun Tom saat ini masih ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan. dilampaui, diloncat
oleh kawan-kawan. Sehingga nanti kita bisa melihat bahwa pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan selama 2 minggu menunggu persidangan ini, itu pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan kemudian. Kira-kira seperti itu. Pak Tom Lembong bakal datang nanti. Ya tadi sudah didengar, kami sudah minta untuk Pak Tom Lembong hadir ya dalam persidangan, tapi kita diminta untuk koordinasi dengan pihak kejaksaan. Hari ini juga kami akan membuat surat kepada pihak kejaksaan, dan semoga kita tunggu kejaksaan mengizinkan untuk dihadirkan Pak Tom Lembong dalam persidangan ini. Karena penting sekali kehadiran beliau, karena beliau yang mengetahui langsung pada waktu proses dia diperiksa. Waktu itu kita semua tidak ada, yang hadir hanya Pak Tom Lembong sendirian. Ya. Tapi sampai sejauh ini sudah dapat penjelasan nggak Pak dari kejaksaan kenapa ini pengacara dipilih dari mereka bukan dari Nanti akan dijelaskan dalam proses persidangan tentunya. Karena kalau kami tidak pernah dapat penjelasan, dan kita juga sama-sama ketahui secara publik juga tidak pernah dijelaskan. Kita tunggu dalam persidangan nanti. Ya. Pernah Pak Tom Lembong pernah menjelaskan kenapa dia harus didampingi pengacara dari kejaksaan nggak Pak? Pernah. Pada waktu itu peristiwanya itu Pak Tom Lembong itu diperiksa sebagai saksi, dipanggil sebagai saksi. Beliau dipanggil sebagai saksi, sampai sore diperiksa, stop, sekian jam tidak ada kegiatan, didiamkan, lalu dipanggil lagi malamnya, dilampaui, diloncat oleh KPK sebagai saksi, sampai sore diperiksa, stop, sekian jam tidak ada kegiatan, didiamkan, lalu dipanggil lagi malamnya, karena masih mau nunggu di sana, tidak boleh keluar kemana-mana, lalu dikatakan bahwa dia menjadi tersangka dan dia akan ditahan. Tentunya mentalnya down kan pada waktu itu, dan sudah langsung disodorkan penasihat hukum, sehingga tidak sempat lagi berpikir, tidak kasih kesempatan menghubungi keluarga maupun penasihat hukumnya. Ini melanggar KUHAP. Ini melanggar KUHAP. Pak Tom sudah 20 hari bukan ya ditahan? Iya, sudah diperpanjang. Sudah diperpanjang. Iya, diperpanjang. Terkait dengan 2 alat bukti Pak, itu satu keharusan dari penyidik untuk kuasa hukum, ataukah mungkin itu hanya faktor waktu aja yang untuk membuktikan? Nih, Pak Dodi bisa jelaskan. 2 alat bukti. Ya, terima kasih. Mengenai 2 alat bukti itu adalah satu norma yang sudah diatur di dalam KUHAP, di dalam penyidik menetapkan seseorang menjadi tersangka. Jadi ketentuan tersebut adalah merupakan suatu kewajiban yang mandatori yang harus dipenuhi sebelum seseorang ditetapkan menjadi tersangka. Sejauh ini kuasa hukum belum mengetahui Pak? Sampai sejauh ini kami belum melihat, terutama mengenai unsur kerugian negara sebagai unsur terpenting di dalam tindak pidana korupsi, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa kerugian negara ya, setelah pasca putusan Mahkamah Konstitusi harus merupakan kerugian negara yang aktual, ya, terukur dan sudah memenuhi mengenai ketentuan penghitungan kerugian negara sebagaimana diatur dalam undang-undang, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan sebagai pihak yang berwenang menetapkan. Hukum Tom, Hari Yusuf Amir lantas meminta penyelidikan terhadap kliennya dihentikan. Hari mengatakan penetapan tersangka terhadap Tom dilakukan sewenang-wenang atau abuse of power. Selain itu, Kejagung juga diminta untuk membebaskan Tom Lembong begitu putusan dibacakan. Menurut Ari, ada sejumlah kesalahan yang dilakukan oleh Kejagung dalam proses penetapan tersangka terhadap Tom. Pertama, penetapan tersangka dilakukan tidak berdasarkan minimal 2 alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHAP. Kedua, Ari juga menyoroti perlakuan kejaksaan yang tak memberikan kesempatan bagi Tom untuk menunjuk penasihat hukum sendiri. Dalam kesempatan yang sama, Ari juga meminta agar Menteri Perdagangan setelah Tom Lembong ikut diperiksa. Adapun Tom ditetapkan sebagai tersangka karena mengeluarkan kebijakan impor gula semasa menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada 2015 silam. Tom Lembong mengeluarkan izin impor gula padahal kondisi di dalam negeri tengah surplus. Impor gula itu disebut tak melalui rapat koordinasi dengan instansi terkait serta tanpa adanya rekomendasi dari kementerian-kementerian untuk mengetahui kebutuhan real. Selain itu, perusahaan yang dapat mengimpor gula harusnya hanya BUMN. Adapun dalam sidang selanjutnya, kubu Tom Lembong akan menghadirkan sejumlah ahli. Sidang pembuktian yang dilakukan pada hari Rabu nanti, ini kira-kira apa saja yang mau disampaikan? Pembuktiannya apa aja nih Pak yang mau dibawa nanti? Ya, terima kasih rekan sekalian. Jadi kami tadi sesuai dengan jadwal sidang bahwa kita punya kesempatan untuk hari Rabu
menghadirkan bukti-bukti, lalu hari Kamis nanti adalah ahli-ahli, maka ada beberapa bukti-bukti surat yang sudah kita siapkan yang akan kita hadirkan dalam proses persidangan tersebut. Termasuk salah satunya dari sekian banyak bukti-bukti itu adalah surat penunjukan pengacara oleh pihak kejaksaan. Kejaksaan memberikan penunjukan pengacara, sedangkan menurut KUHP bahwa pengacara itu dipilih sendiri oleh si tersangka. Nah, ini ada penunjukannya. Di situ menunjukkan bahwa ada hal yang tidak sesuai dengan prosedur dalam KUHP. Nah, antara lain tentang surat penetapan penahanan, penetapan sebagai tersangka, dan yang lain-lainnya dalam hal itu. Nah, selanjutnya pada waktu hari Kamis nanti kami akan mengajukan beberapa ahli, yaitu ahli tentang perdagangan gula, untuk menjelaskan bahwa tidak benar ada informasi adanya surplus gula tersebut. Satu. Lalu yang kedua, kami akan menghadirkan ahli tentang hukum administrasi negara yang menjelaskan bahwa seorang menteri itu tidak menandatangani izin impor, tapi yang menandatangani itu adalah dirjen. Jadi hal-hal teknis itu dirjen, bukan menteri. Lalu yang ketiga, kaitan dengan ahli keuangan negara untuk menjelaskan tentang bahwa proses dalam menentukan keuangan negara itu adalah BPK, dan itu harus dilakukan dulu audit yang investigatif, lalu dirumuskan kerugian keuangan negara, barulah tahapnya proses menjadikan tersangka. Nah, tahapan-tahapan ini yang Tim kuasa hukum mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong mengklaim kliennya tidak pernah ditegur oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo selama menjabat. Adapun Tom menjabat sebagai Mendak sejak 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016. Pengacara Tom, Zaid Musafir, lantas menyinggung dasar Kejagung dalam merumuskan kerugian negara akibat kebijakan impor gula yang ditekan kliennya. Menurut Zaid, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menunjukkan tak ada kerugian negara yang tercipta. Dikatakan oleh Zaid, kebijakan impor gula yang dilakukan Tom merupakan wewenangnya sebagai policy maker, sehingga hal tersebut masuk ranah hukum administrasi negara. Pihak Tom Lembong menyatakan kebijakan menteri masuk dalam kebijakan tata usaha negara, sehingga Kejagung dianggap keliru jika menyeret perkara impor gula ke dalam ranah hukum pidana. Terkait tidak ada teguran dari Jokowi, Zaid menilai artinya tiap kebijakan Tom sebagai Mendak sudah mendapat persetujuan. Lebih lanjut, pengacara meminta agar klien mereka dapat dihadirkan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mendatang. Kuasa hukum Tom Lembong, Hari Yusuf Amir, saat ditemui pada Senin 18 November mengatakan pihaknya telah bersurat ke PN Jaksel untuk dapat menghadirkan Tom. Namun tim kuasa hukum belum dapat memastikan apakah Tom bisa hadir di persidangan atau tidak. Adapun Tom saat ini masih ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan. Lampaui, diloncat oleh kawan-kawan, sehingga nanti kita bisa melihat bahwa pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan selama 2 minggu menunggu persidangan ini, itu pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan kemudian. Kira-kira seperti itu. Ya, tadi sudah didengar, kami sudah meminta untuk Pak Tom Lembong hadir ya dalam persidangan, tapi kita diminta untuk koordinasi dengan pihak kejaksaan. Hari ini juga kami akan membuat surat kepada pihak kejaksaan, dan semoga kita tunggu kejaksaan mengizinkan untuk dihadirkan Pak Tom Lembong dalam persidangan ini. Karena penting sekali kehadiran beliau, karena beliau yang mengetahui langsung pada waktu proses dia diperiksa. Waktu itu kita semua tidak ada, yang hadir hanya Pak Tom Lembong sendirian. Ya. Tapi sampai sejauh ini sudah dapat penjelasan nggak Pak dari kejaksaan kenapa ini pengacara dipilih dari mereka bukan dari... Nanti akan dijelaskan dalam proses persidangan tentunya, karena kalau kami tidak pernah dapat penjelasan, dan kita juga sama-sama ketahui secara publik juga tidak pernah dijelaskan. Kita tunggu dalam persidangan nanti. Ya. Pak Tom Lembong pernah menjelaskan kenapa dia harus didampingi pengacara dari kejaksaan nggak Pak? Pernah. Pada waktu itu, peristiwanya itu Pak Tom Lembong itu diperiksa sebagai saksi, dipanggil sebagai saksi. Beliau dipanggil sebagai saksi, sampai sore diperiksa, stop, sekian jam tidak ada kegiatan, didiamkan, lalu dipanggil lagi malamnya, dilampaui, diloncat oleh kawan sebagai saksi, sampai sore diperiksa, stop, sekian jam tidak ada kegiatan, didiamkan, lalu dipanggil lagi malamnya, karena masih mau nunggu di sana, tidak boleh keluar kemana-mana, lalu dikatakan bahwa dia menjadi tersangka dan dia akan ditahan. Tentunya
mentalnya down kan pada waktu itu, dan sudah langsung disodorkan penasihat hukum, sehingga tidak sempat lagi berpikir, tidak dikasih kesempatan menghubungi keluarga maupun penasihat hukumnya. Ini melanggar KUHAP. Ini melanggar KUHAP. Pak Tom sudah 20 hari bukan ya ditahan? Iya, sudah diperpanjang. Sudah diperpanjang. Ya, diperpanjang. Terkait dengan dua alat bukti Pak, itu satu keharusan dari penyidik untuk kuasa hukum, ataukah mungkin itu hanya faktor waktu aja yang Nih, membuktikan? Pak Dodi bisa jelaskan. Dua alat bukti. Ya, terima kasih. Mengenai dua alat bukti itu adalah satu norma yang sudah diatur di dalam KUHAP, di dalam penyidik menetapkan seseorang menjadi tersangka. Jadi ketentuan tersebut adalah merupakan suatu kewajiban yang mandatori yang harus dipenuhi sebelum seseorang ditetapkan menjadi tersangka. Sejauh ini kuasa hukum belum mengetahui Pak? Sampai sejauh ini kami belum melihat, terutama mengenai unsur kerugian negara sebagai unsur terpenting di dalam tindak pidana korupsi, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa kerugian negara ya, setelah pasca putusan Mahkamah Konstitusi harus merupakan kerugian negara yang aktual, ya, terukur dan sudah memenuhi mengenai ketentuan penghitungan kerugian negara sebagaimana diatur dalam undang-undang, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan sebagai pihak yang berwenang menetapkan. Hukum Tom, Ari Yusuf Amir lantas meminta penyelidikan terhadap kliennya dihentikan. Ari mengatakan penetapan tersangka terhadap Tom dilakukan sewenang-wenang atau abuse of power. Selain itu, Kejagung juga diminta untuk membebaskan Tom Lembong begitu putusan dibacakan. Menurut Ari, ada sejumlah kesalahan yang dilakukan oleh Kejagung dalam proses penetapan tersangka terhadap Tom. Pertama, penetapan tersangka dilakukan tidak berdasarkan minimal 2 alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHAP. Kedua, Ari juga menyoroti perlakuan kejaksaan yang tak memberikan kesempatan bagi Tom untuk menunjuk penasihat hukum. Kondisi di dalam negeri tengah surplus. Impor gula itu disebut tak melalui rapat koordinasi dengan instansi terkait serta tanpa adanya rekomendasi dari kementerian-kementerian untuk mengetahui kebutuhan real. Selain itu, perusahaan yang dapat mengimpor gula harusnya hanya BUMN. Adapun dalam sidang selanjutnya, kubu Tom Lembong akan menghadirkan sejumlah ahli. Sidang pembuktian yang dilakukan pada hari Rabu nanti, ini kira-kira apa saja yang mau disampaikan? Pembuktiannya apa aja nih Pak yang mau dibawa nanti? Ya, terima kasih rekan sekalian. Jadi kami tadi sesuai dengan jadwal sidang bahwa kita punya kesempatan untuk hari Rabu menghadirkan bukti-bukti, lalu hari Kamis nanti adalah ahli-ahli, maka ada beberapa bukti-bukti surat yang sudah kita siapkan yang akan kita hadirkan dalam proses persidangan tersebut. Termasuk salah satunya dari sekian banyak bukti-bukti itu adalah surat penunjukan pengacara oleh pihak kejaksaan. Kejaksaan memberikan penunjukan pengacara, sedangkan menurut KUHAP bahwa pengacara itu dipilih sendiri oleh si tersangka. Nah, ini ada penunjukannya. Di situ menunjukkan bahwa ada hal yang tidak sesuai dengan prosedur dalam KUHAP. Nah, antara lain tentang surat penetapan penahanan, penetapan sebagai tersangka, dan yang lain-lainnya dalam hal itu. Nah, selanjutnya pada waktu hari Kamis nanti kami akan mengajukan beberapa ahli, yaitu ahli tentang perdagangan gula, untuk menjelaskan bahwa tidak benar ada informasi adanya surplus gula tersebut. Satu. Lalu yang kedua, kami akan menghadirkan ahli tentang hukum administrasi negara yang menjelaskan bahwa seorang menteri itu tidak menandatangani izin impor, tapi yang menandatangani itu adalah dirjen. Jadi hal-hal teknis itu dirjen, bukan menteri. Lalu yang ketiga, kaitan dengan ahli keuangan negara untuk menjelaskan tentang bahwa proses dalam menentukan keuangan negara itu adalah BPK, dan itu harus dilakukan dulu audit yang investigatif, lalu dirumuskan kerugian keuangan negara, barulah tahapnya proses menjadikan tersangka. Nah, tahapan-tahapan ini yang Tim kuasa hukum mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong mengklaim kliennya tidak pernah ditegur oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo selama menjabat. Adapun Tom menjabat sebagai Mendak sejak 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016. Pengacara Tom, Zaid Musafir, lantas menyinggung dasar Kejagung dalam merumuskan kerugian negara akibat kebijakan impor gula yang ditekan kliennya.
Menurut Zaid, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menunjukkan tak ada kerugian negara yang tercipta. Dikatakan oleh Zaid, kebijakan impor gula yang dilakukan Tom merupakan wewenangnya sebagai policy maker, sehingga hal tersebut masuk ranah hukum administrasi negara. Pihak Tom Lembong menyatakan kebijakan menteri masuk dalam kebijakan tata usaha negara sehingga Kejagung dianggap keliru jika menyeret perkara impor gula ke dalam ranah hukum pidana. Terkait tidak ada teguran dari Jokowi, Zaid menilai artinya tiap kebijakan Tom sebagai Mendak sudah mendapat persetujuan. Lebih lanjut, pengacara meminta agar klien mereka dapat dihadirkan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mendatang. Kuasa hukum Tom Lembong, Hari Yusuf Amir, saat ditemui pada Senin 18 November mengatakan pihaknya telah bersurat ke PN Jaksel untuk dapat menghadirkan Tom. Namun tim kuasa hukum belum dapat memastikan apakah Tom bisa hadir di persidangan atau tidak. Adapun Tom saat ini masih ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan. Lampaui, diloncat oleh kawan-kawan. Sehingga nanti kita bisa melihat bahwa pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan selama 2 minggu menunggu persidangan ini, itu pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan kemudian. Kira-kira seperti itu. Pak Tom Lembong bakal datang pada Ya tadi sudah didengar, kami sudah minta untuk Pak Tom Lembong hadir ya dalam persidangan, tapi kita diminta untuk koordinasi dengan pihak kejaksaan. Hari ini juga kami akan membuat surat kepada pihak kejaksaan dan semoga kita tunggu kejaksaan mengizinkan untuk dihadirkan Pak Tom Lembong dalam persidangan ini. Karena penting sekali kehadiran beliau, karena beliau yang mengetahui langsung pada waktu proses dia diperiksa. Waktu itu kita semua tidak ada, yang hadir hanya Pak Tom Lembong sendirian. Ya. Tapi sampai sejauh ini sudah dapat penjelasan nggak Pak dari kejaksaan kenapa ini pengacara dipilih dari mereka bukan dari... Nanti akan dijelaskan dalam proses persidangan tentunya. Karena kalau kami tidak pernah dapat penjelasan dan kita juga sama-sama ketahui secara publik juga tidak pernah dijelaskan. Kita tunggu dalam persidangan nanti. Ya. Pernah Pak Tom Lembong pernah menjelaskan kenapa dia harus didampingi pengacara dari kejaksaan nggak Pak? Pernah. Pada waktu itu peristiwanya itu Pak Tom Lembong itu diperiksa sebagai saksi, dipanggil sebagai saksi. Beliau dipanggil sebagai saksi, sampai sore diperiksa, stop, sekian jam tidak ada kegiatan, didiamkan, lalu dipanggil lagi malamnya, dilampaui, diloncat oleh kawan sebagai saksi, sampai sore diperiksa, stop, sekian jam tidak ada kegiatan, didiamkan, lalu dipanggil lagi malamnya, karena masih mau nunggu di sana, tidak boleh keluar kemana-mana, lalu dikatakan bahwa dia menjadi tersangka dan dia akan ditahan. Tentunya mentalnya down kan pada waktu itu, dan sudah langsung disodorkan penasihat hukum, sehingga tidak sempat lagi berpikir, tidak kasih kesempatan menghubungi keluarga maupun penasihat hukumnya. Ini melanggar KUHAP. Ini melanggar KUHAP. Pak Tom sudah 20 hari bukan yang ditahan? Iya, sudah diperpanjang. Iya, diperpanjang. terkait dengan 2 alat bukti Pak, itu satu keharusan dari penyidik untuk kuasa hukum, ataukah mungkin itu hanya faktor waktu aja yang untuk membuktikan? Nih, Pak Dodi bisa jelaskan. 2 alat bukti. Ya, terima kasih. Mengenai 2 alat bukti itu adalah satu norma yang sudah diatur di dalam KUHAP, di dalam penyidik menetapkan seseorang menjadi tersangka. Jadi ketentuan tersebut adalah merupakan suatu kewajiban yang mandatori yang harus dipenuhi sebelum seseorang ditetapkan menjadi tersangka. Sejauh ini kuasa hukum belum mengetahui Pak? Sampai sejauh ini kami belum melihat, terutama mengenai unsur kerugian negara sebagai unsur terpenting di dalam tindak pidana korupsi, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa kerugian negara ya, setelah pasca putusan Mahkamah Konstitusi harus merupakan kerugian negara yang aktual, ya, terukur dan sudah memenuhi mengenai ketentuan penghitungan kerugian negara sebagaimana diatur dalam undang-undang, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan sebagai pihak yang berwenang menetapkan. Hukum Tom, Hari Yusuf Amir, lantas meminta penyelidikan terhadap kliennya dihentikan. Hari mengatakan penetapan tersangka terhadap Tom dilakukan sewenang-wenang atau abuse of power. Selain itu, Kejagung juga diminta untuk membebaskan Tom Lembong begitu putusan dibacakan. Menurut Ari, ada sejumlah kesalahan yang dilakukan oleh Kejagung dalam proses penetapan tersangka terhadap Tom.
Pertama, penetapan tersangka dilakukan tidak berdasarkan minimal 2 alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHP. Kedua, Ari juga menyoroti perlakuan kejaksaan yang tak memberikan kesempatan bagi Tom untuk menunjuk penasihat hukum sendiri. Dalam kesempatan yang sama, Ari juga meminta agar Menteri Perdagangan setelah Tom Lembong ikut diperiksa. Adapun Tom ditetapkan sebagai tersangka karena mengeluarkan kebijakan impor gula semasa menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada 2015 silam. Tom Lembong mengeluarkan izin impor gula padahal kondisi di dalam negeri tengah surplus. Impor gula itu disebut tak melalui rapat koordinasi dengan instansi terkait serta tanpa adanya rekomendasi dari kementerian-kementerian untuk mengetahui kebutuhan real. Selain itu, perusahaan yang dapat mengimpor gula harusnya hanya BUMN. Adapun dalam sidang selanjutnya, kubu Tom Lembong akan menghadirkan sejumlah ahli. Sidang pembuktian yang dilakukan pada hari Rabu nanti, ini kira-kira apa saja yang mau disampaikan? Pembuktiannya apa aja nih Pak yang mau dibawa nanti? Ya, terima kasih rekan-rekan sekalian. Jadi kami tadi sesuai dengan jadwal sidang bahwa kita punya kesempatan untuk hari Rabu menghadirkan bukti-bukti, lalu hari Kamis nanti adalah ahli-ahli, maka ada beberapa bukti-bukti surat yang sudah kita siapkan yang akan kita hadirkan dalam proses persidangan tersebut. Termasuk salah satunya dari sekian banyak bukti-bukti itu adalah surat penunjukan pengacara oleh pihak kejaksaan. Kejaksaan memberikan penunjukan pengacara, sedangkan menurut KUHP bahwa pengacara itu dipilih sendiri oleh si tersangka. Nah, ini ada penunjukannya. Di situ menunjukkan bahwa ada hal yang tidak sesuai dengan prosedur dalam KUHP. Nah, antara lain tentang surat penetapan penahanan, penetapan sebagai tersangka, dan yang lain-lainnya dalam hal itu. Nah, selanjutnya pada waktu hari Kamis nanti kami akan mengajukan beberapa ahli, yaitu ahli tentang perdagangan gula, untuk menjelaskan bahwa tidak benar ada informasi adanya surplus gula tersebut. Satu. Lalu yang kedua, kami akan menghadirkan ahli tentang hukum administrasi negara yang menjelaskan bahwa seorang menteri itu tidak menandatangani izin impor, tapi yang menandatangani itu adalah dirjen. Jadi hal-hal teknis itu dirjen, bukan menteri. Lalu yang ketiga, kaitan dengan ahli keuangan negara untuk menjelaskan tentang bahwa proses dalam menentukan keuangan negara itu adalah BPK, dan itu harus dilakukan dulu audit yang investigatif, lalu dirumuskan kerugian keuangan negara, barulah tahapnya proses menjadikan tersangka. Nah, tahapan-tahapan ini yang Tim kuasa hukum mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong mengklaim kliennya tidak pernah ditegur oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo selama menjabat. Adapun Tom menjabat sebagai Mendak sejak 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016. Pengacara Tom, Zaid Musafir, lantas menyinggung dasar Kejagung dalam merumuskan kerugian negara akibat kebijakan impor gula yang ditekan kliennya. Menurut Zaid, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menunjukkan tak ada kerugian negara yang tercipta. Dikatakan oleh Zaid, kebijakan impor gula yang dilakukan Tom merupakan wewenangnya sebagai policy maker, sehingga hal tersebut masuk ranah hukum administrasi negara. Pihak Tom Lembong menyatakan kebijakan menteri masuk dalam kebijakan tata usaha negara, sehingga Kejagung dianggap keliru jika menyeret perkara impor gula ke dalam ranah hukum pidana. Terkait tidak ada teguran dari Jokowi, Zaid menilai artinya tiap kebijakan Tom sebagai Mendak sudah mendapat persetujuan. Lebih lanjut, pengacara meminta agar klien mereka dapat dihadirkan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mendatang. Kuasa hukum Tom Lembong, Hari Yusuf Amir, saat ditemui pada Senin 18 November mengatakan pihaknya telah bersurat ke PN Jaksel untuk dapat menghadirkan Tom. Namun tim kuasa hukum belum dapat memastikan apakah Tom bisa hadir di persidangan atau tidak. Adapun Tom saat ini masih ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan. Lampaui, diloncat oleh kawan-kawan, sehingga nanti kita bisa melihat bahwa pemeriksaan yang dilakukan selama 2 minggu menunggu persidangan ini, itu pemeriksaan yang dilakukan kemudian. Kira-kira seperti itu. Ya, tadi sudah didengar, kami sudah meminta untuk Pak Tom Lembong hadir ya dalam persidangan, tapi kita diminta untuk koordinasi dengan pihak kejaksaan.
Hari ini juga kami akan membuat surat kepada pihak kejaksaan dan semoga kita tunggu kejaksaan mengizinkan untuk dihadirkan Pak Tom Lembong dalam persidangan ini. Karena penting sekali kehadiran beliau, karena beliau yang mengetahui langsung pada waktu proses dia diperiksa. Waktu itu kita semua tidak ada, yang hadir hanya Pak Tom Lembong sendirian. Ya. Tapi sampai sejauh ini sudah dapat penjelasan nggak Pak dari kejaksaan kenapa ini pengacara dipilih dari mereka bukan dari... Nanti akan dijelaskan dalam proses persidangan tentunya. Karena kalau kami tidak pernah dapat penjelasan dan kita juga sama-sama ketahui secara publik juga tidak pernah dijelaskan. Kita tunggu dalam persidangan nanti. Ya. Pernah Pak Tom Lembong pernah menjelaskan kenapa dia harus didampingi pengacara dari kejaksaan nggak Pak? Pernah. Pada waktu itu peristiwanya itu Pak Tom Lembong itu diperiksa sebagai saksi, dipanggil sebagai saksi. Beliau dipanggil sebagai saksi, sampai sore diperiksa, stop, sekian jam tidak ada kegiatan, didiamkan, lalu dipanggil lagi malamnya, dilampaui, diloncat oleh KPK sebagai saksi, sampai sore diperiksa, stop, sekian jam tidak ada kegiatan, didiamkan, lalu dipanggil lagi malamnya, karena masih mau nunggu di sana, tidak boleh keluar kemana-mana, lalu dikatakan bahwa dia menjadi tersangka dan dia akan ditahan. Tentunya mentalnya down kan pada waktu itu, dan sudah langsung disodorkan penasihat hukum sehingga tidak sempat lagi berpikir, tidak kasih kesempatan menghubungi keluarga maupun penasihat hukumnya. Ini melanggar KUHAP. Ini melanggar KUHAP. Pak Tom sudah 20 hari bukan ya ditahan? Iya, sudah diperpanjang. Sudah diperpanjang. Iya, diperpanjang. Terkait dengan dua alat bukti Pak, itu satu keharusan dari penyidik untuk kuasa hukum ataukah mungkin itu hanya faktor waktu aja yang untuk membuktikan? Nih, Pak Dodi bisa jelaskan. Dua alat bukti. Ya, terima kasih. Mengenai dua alat bukti itu adalah satu norma yang sudah diatur di dalam KUHAP, di dalam penyidik menetapkan seseorang menjadi tersangka. Jadi ketentuan tersebut adalah merupakan suatu kewajiban yang mandatori yang harus dipenuhi sebelum seseorang ditetapkan menjadi tersangka. Sejauh ini kuasa hukum belum mengetahui. Sampai sejauh ini kami belum melihat, terutama mengenai unsur kerugian negara sebagai unsur terpenting di dalam tindak pidana korupsi, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa kerugian negara ya, setelah pasca putusan Mahkamah Konstitusi harus merupakan kerugian negara yang aktual, ya, terukur dan sudah memenuhi mengenai ketentuan penghitungan kerugian negara sebagaimana diatur dalam undang-undang, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan sebagai pihak yang berwenang menetapkan. Hukum Tom, Ari Yusuf Amir lantas meminta penyelidikan terhadap kliennya dihentikan. Ari mengatakan penetapan tersangka terhadap Tom dilakukan sewenang-wenang atau abuse of power. Selain itu, Kejagung juga diminta untuk membebaskan Tom Lembong begitu putusan dibacakan. Menurut Ari, ada sejumlah kesalahan yang dilakukan oleh Kejagung dalam proses penetapan tersangka terhadap Tom. Pertama, penetapan tersangka dilakukan tidak berdasarkan minimal 2 alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHAP. Kedua, Ari juga menyoroti perlakuan kejaksaan yang tak memberikan kesempatan bagi Tom untuk menunjuk penasihat hukum sendiri. Dalam kesempatan yang sama, Ari juga meminta agar Menteri Perdagangan setelah Tom Lembong ikut diperiksa. Adapun Tom ditetapkan sebagai tersangka karena mengeluarkan kebijakan impor gula semasa menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada 2015 silam. Tom Lembong mengeluarkan izin impor gula padahal kondisi di dalam negeri tengah surplus. Impor gula itu disebut tak melalui rapat koordinasi dengan instansi terkait serta tanpa adanya rekomendasi dari kementerian-kementerian untuk mengetahui kebutuhan real. Selain itu, perusahaan yang dapat mengimpor gula harusnya hanya BUMN. Adapun dalam sidang selanjutnya, kubu Tom Lembong akan menghadirkan sejumlah ahli. Sidang pembuktian yang dilakukan pada hari Rabu nanti, ini kira-kira apa saja yang mau disampaikan? Pembuktiannya apa aja nih Pak yang mau dibawa nanti? Ya, terima kasih rekan-rekan sekalian. Jadi kami tadi dalam sesuai dengan jadwal sidang bahwa kita punya kesempatan untuk hari Rabu menghadirkan bukti-bukti, lalu hari Kamis nanti adalah ahli-ahli, maka ada beberapa bukti-bukti surat yang sudah kita siapkan yang akan kita hadirkan dalam proses persidangan tersebut. Termasuk salah satunya dari sekian banyak bukti-bukti itu adalah surat penunjukan pengacara oleh pihak kejaksaan. Kejaksaan memberikan penunjukan pengacara.
sedangkan menurut KUHP bahwa pengacara itu dipilih sendiri oleh si tersangka. Nah, ini ada penunjukannya. Di situ menunjukkan bahwa ada hal yang tidak sesuai dengan prosedur dalam KUHP. Nah, antara lain tentang surat penetapan penahanan, letak penetapan sebagai tersangka, dan yang lain-lainnya dalam hal itu. Nah, selanjutnya pada waktu hari Kamis nanti kami akan mengajukan beberapa ahli, yaitu ahli tentang perdagangan gula, untuk menjelaskan bahwa tidak benar ada informasi adanya surplus gula tersebut. Satu. Lalu yang kedua, kami akan menghadirkan ahli tentang hukum administrasi negara yang menjelaskan bahwa seorang menteri itu tidak menandatangani izin impor, tapi yang menandatangani itu adalah dirjen. Jadi hal-hal teknis itu dirjen, bukan menteri. Lalu yang ketiga, kaitan dengan ahli keuangan negara untuk menjelaskan tentang bahwa proses dalam menentukan keuangan negara itu adalah BPK, dan itu harus dilakukan dulu audit yang investigatif, lalu dirumuskan kerugian keuangan negara, barulah tahapnya proses menjadikan tersangka. Nah, tahapan-tahapan ini yang Tim kuasa hukum mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong mengklaim kliennya tidak pernah ditegur oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo selama menjabat. Adapun Tom menjabat sebagai Mendak sejak 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016. Pengacara Tom, Zaid Musafir, lantas menyinggung dasar Kejagung dalam merumuskan kerugian negara akibat kebijakan impor gula yang ditekan kliennya. Menurut Zaid, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menunjukkan tak ada kerugian negara yang tercipta. Dikatakan oleh Zaid, kebijakan impor gula yang dilakukan Tom merupakan wewenangnya sebagai policy maker, sehingga hal tersebut masuk ranah hukum administrasi negara. Pihak Tom Lembong menyatakan kebijakan menteri masuk dalam kebijakan tata usaha negara, sehingga Kejagung dianggap keliru jika menyeret perkara impor gula ke dalam ranah hukum pidana. Terkait tidak ada teguran dari Jokowi, Zaid menilai artinya tiap kebijakan Tom sebagai Mendak sudah mendapat persetujuan. Lebih lanjut, pengacara meminta agar klien mereka dapat dihadirkan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mendatang. Kuasa hukum Tom Lembong, Hari Yusuf Amir, saat ditemui pada Senin 18 November mengatakan pihaknya telah bersurat ke PN Jaksel untuk dapat menghadirkan Tom. Namun tim kuasa hukum belum dapat memastikan apakah Tom bisa hadir di persidangan atau tidak. Adapun Tom saat ini masih ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan. Lampaui, diloncat oleh kawan-kawan, sehingga nanti kita bisa melihat bahwa pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan selama 2 minggu menunggu persidangan ini, itu pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan kemudian. Kira-kira seperti itu. Ya, tadi sudah didengar, kami sudah minta untuk Pak Tom Lembong hadir ya dalam persidangan, tapi kita diminta untuk koordinasi dengan pihak kejaksaan. Hari ini juga kami akan membuat surat kepada pihak kejaksaan, dan semoga kita tunggu kejaksaan mengizinkan untuk dihadirkan Pak Tom Lembong dalam persidangan ini. Karena penting sekali kehadiran beliau, karena beliau yang mengetahui langsung pada waktu proses dia diperiksa. Waktu itu kita semua tidak ada, yang hadir hanya Pak Tom Lembong sendirian. Ya. Tapi sampai sejauh ini sudah dapat penjelasan nggak Pak dari kejaksaan kenapa ini pengacara dipilih dari mereka bukan dari... Nanti akan dijelaskan dalam proses persidangan tentunya, karena kalau kami tidak pernah dapat penjelasan, dan kita juga sama-sama ketahui secara publik juga tidak pernah dijelaskan. Kita tunggu dalam persidangan nanti. Ya. Pak Tom Lembong pernah menjelaskan kenapa dia harus didampingi pengacara dari kejaksaan nggak Pak? Pernah. Pada waktu itu, peristiwanya itu Pak Tom Lembong itu diperiksa sebagai saksi, dipanggil sebagai saksi. Beliau dipanggil sebagai saksi, sampai sore diperiksa, stop, sekian jam tidak ada kegiatan, didiamkan, lalu dipanggil lagi malamnya, dilampaui, diloncat oleh kawan sebagai saksi, sampai sore diperiksa, stop, sekian jam tidak ada kegiatan, didiamkan, lalu dipanggil lagi malamnya, karena masih mau nunggu di sana, tidak boleh keluar kemana-mana, lalu dikatakan bahwa dia menjadi tersangka dan dia akan ditahan. Tentunya mentalnya down kan pada waktu itu, dan sudah langsung disodorkan penasihat hukum, sehingga tidak sempat lagi berpikir, tidak kasih kesempatan menghubungi keluarga maupun penasihat hukumnya. Ini melanggar KUHP. Ini melanggar KUHP. Pak Tom sudah 20 hari bukan yang ditahan? Iya, sudah diperpanjang. Iya, diperpanjang. Terkait dengan 2 alat bukti Pak, itu satu keharusan dari penyidik untuk kuasa hukum, ataukah mungkin itu hanya faktor waktu aja yang untuk membuktikan? Nih, Pak Dodi bisa jelaskan.
Dua alat bukti. Ya, terima kasih. Mengenai dua alat bukti itu adalah satu norma yang sudah diatur di dalam KUHP, di dalam penyidik menetapkan seseorang menjadi tersangka. Jadi ketentuan tersebut adalah merupakan suatu kewajiban yang mandatori yang harus dipenuhi sebelum seseorang ditetapkan menjadi tersangka. Sejauh ini kuasa hukum belum mengetahui, Pak. Sampai sejauh ini kami belum melihat, terutama mengenai unsur kerugian negara sebagai unsur terpenting di dalam tindak pidana korupsi, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa kerugian negara ya, setelah pasca putusan Mahkamah Konstitusi harus merupakan kerugian negara yang aktual, ya, terukur dan sudah memenuhi mengenai ketentuan penghitungan kerugian negara sebagaimana diatur dalam undang-undang, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan sebagai pihak yang berwenang menetapkan. Hukum Tom, Ari Yusuf Amir lantas meminta penyelidikan terhadap kliennya dihentikan. Ari mengatakan penetapan tersangka terhadap Tom dilakukan sewenang-wenang atau abuse of power. Selain itu, Kejagung juga diminta untuk membebaskan Tom Lembong begitu putusan dibacakan. Menurut Ari, ada sejumlah kesalahan yang dilakukan oleh Kejagung dalam proses penetapan tersangka terhadap Tom. Pertama, penetapan tersangka dilakukan tidak berdasarkan minimal 2 alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHP. Kedua, Ari juga menyoroti perlakuan kejaksaan yang tak memberikan kesempatan bagi Tom untuk menunjuk penasihat hukum sendiri. Dalam kesempatan yang sama, Ari juga meminta agar Menteri Perdagangan setelah Tom Lembong ikut diperiksa. Adapun Tom ditetapkan sebagai tersangka karena mengeluarkan kebijakan impor gula semasa menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada 2015 silam. Tom Lembong mengeluarkan izin impor gula padahal kondisi di dalam negeri tengah surplus. Impor gula itu disebut tak melalui rapat koordinasi dengan instansi terkait serta tanpa adanya rekomendasi dari kementerian-kementerian untuk mengetahui kebutuhan real. Selain itu, perusahaan yang dapat mengimpor gula harusnya hanya BUMN. Adapun dalam sidang selanjutnya, kubu Tom Lembong akan menghadirkan sejumlah ahli. Sidang pembuktian yang dilakukan pada hari Rabu nanti, ini kira-kira apa saja yang mau disampaikan? Pembuktiannya apa aja nih Pak yang mau dibawa nanti? Ya, terima kasih rekan-rekan sekalian. Jadi kami tadi sesuai dengan jadwal sidang bahwa kita punya kesempatan untuk hari Rabu menghadirkan bukti-bukti, lalu hari Kamis nanti adalah ahli-ahli, maka ada beberapa bukti-bukti surat yang sudah kita siapkan yang akan kita hadirkan dalam proses persidangan tersebut. Termasuk salah satunya dari sekian banyak bukti-bukti itu adalah surat penunjukan pengacara oleh pihak kejaksaan. Kejaksaan memberikan penunjukan pengacara, sedangkan menurut KUHP bahwa pengacara itu dipilih sendiri oleh si tersangka. Nah, ini ada penunjukannya. Di situ menunjukkan bahwa ada hal yang tidak sesuai dengan prosedur dalam KUHP. Nah, antara lain tentang surat penetapan penahanan, penetapan sebagai tersangka, dan yang lain-lainnya dalam hal itu. Nah, selanjutnya pada waktu hari Kamis nanti kami akan mengajukan beberapa ahli, yaitu ahli tentang perdagangan gula, untuk menjelaskan bahwa tidak benar ada informasi adanya surplus gula tersebut. Satu. Lalu yang kedua, kami akan menghadirkan ahli tentang hukum administrasi negara yang menjelaskan bahwa seorang menteri itu tidak menandatangani izin impor, tapi yang menandatangani itu adalah dirjen. Jadi hal-hal teknis itu dirjen, bukan menteri. Lalu yang ketiga, kaitan dengan ahli keuangan negara untuk menjelaskan tentang bahwa proses dalam menentukan keuangan negara itu adalah BPK, dan itu harus dilakukan dulu audit yang investigatif, lalu dirumuskan kerugian keuangan negara, barulah tahapnya proses menjadikan tersangka. Nah, tahapan-tahapan ini yang Tim kuasa hukum mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong mengklaim kliennya tidak pernah ditegur oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo selama menjabat. Adapun Tom menjabat sebagai Mendak sejak 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016. Pengacara Tom, Zaid Musafir, lantas menyinggung dasar Kejagung dalam merumuskan kerugian negara akibat kebijakan impor gula yang ditekan kliennya. Menurut Zaid, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menunjukkan tak ada kerugian negara yang tercipta.
Dikatakan oleh Zaid, kebijakan impor gula yang dilakukan Tom merupakan wewenangnya sebagai policy maker, sehingga hal tersebut masuk ranah hukum administrasi negara. Pihak Tom Lembong menyatakan kebijakan menteri masuk dalam kebijakan tata usaha negara, sehingga Kejagung dianggap keliru jika menyeret perkara impor gula ke dalam ranah hukum pidana. Terkait tidak ada teguran dari Jokowi, Zaid menilai artinya tiap kebijakan Tom sebagai Mendak sudah mendapat persetujuan. Lebih lanjut, pengacara meminta agar klien mereka dapat dihadirkan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mendatang. Kuasa hukum Tom Lembong, Hari Yusuf Amir, saat ditemui pada Senin 18 November mengatakan pihaknya telah bersurat ke PN Jaksel untuk dapat menghadirkan Tom. Namun tim kuasa hukum belum dapat memastikan apakah Tom bisa hadir di persidangan atau tidak. Adapun Tom saat ini masih ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan. Lampaui, diloncat oleh kawan-kawan. Sehingga nanti kita bisa melihat bahwa pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan selama 2 minggu menunggu persidangan ini, itu pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan kemudian. Kira-kira seperti itu. Ya tadi sudah didengar, kami sudah minta untuk Pak Tom Lembong hadir ya dalam persidangan, tapi kita diminta untuk koordinasi dengan pihak kejaksaan. Hari ini juga kami akan membuat surat kepada pihak kejaksaan, dan semoga kita tunggu kejaksaan mengizinkan untuk dihadirkan Pak Tom Lembong dalam persidangan ini. Karena penting sekali kehadiran beliau, karena beliau yang mengetahui langsung pada waktu proses dia diperiksa. Waktu itu kita semua tidak ada, yang hadir hanya Pak Tom Lembong sendirian. Ya. Tapi sampai sejauh ini sudah dapat penjelasan nggak Pak dari kejaksaan kenapa ini pengacara dipilih dari mereka bukan dari... Nanti akan dijelaskan dalam proses persidangan tentunya. Karena kalau kami tidak pernah dapat penjelasan, dan kita juga sama-sama ketahui secara publik juga tidak pernah dijelaskan. Kita tunggu dalam persidangan nanti. Ya. Pernah Pak Tom Lembong pernah menjelaskan kenapa dia harus didampingi pengacara dari kejaksaan nggak Pak? Pernah. Pada waktu itu peristiwanya itu Pak Tom Lembong itu diperiksa sebagai saksi, dipanggil sebagai saksi. Beliau dipanggil sebagai saksi, sampai sore diperiksa, stop, sekian jam tidak ada kegiatan, didiamkan, lalu dipanggil lagi malamnya, dilampaui, diloncat oleh kawan sebagai saksi, sampai sore diperiksa, stop, sekian jam tidak ada kegiatan, didiamkan, lalu dipanggil lagi malamnya, karena masih mau nunggu di sana, tidak boleh keluar kemana-mana, lalu dikatakan bahwa dia menjadi tersangka dan dia akan ditahan. Tentunya mentalnya down kan pada waktu itu, dan sudah langsung disodorkan penasihat hukum, sehingga tidak sempat lagi berpikir, tidak kali kesempatan menghubungi keluarga maupun penasihat hukumnya. Ini melanggar KUHAP. Ini melanggar KUHAP. Pak Tom sudah 20 hari bukan yang ditahan? Iya, sudah diperpanjang. Sudah diperpanjang? Iya, diperpanjang. Terkait dengan 2 alat bukti Pak, itu satu keharusan dari penyidik untuk kuasa hukum, ataukah mungkin itu hanya faktor waktu aja yang membuktikan? Nih, Pak Dodi bisa jelaskan. 2 alat bukti. Ya, terima kasih. Mengenai 2 alat bukti itu adalah satu norma yang sudah diatur di dalam KUHAP, di dalam penyidik menetapkan seseorang menjadi tersangka. Jadi ketentuan tersebut adalah merupakan suatu kewajiban yang mandatori yang harus dipenuhi sebelum seseorang ditetapkan menjadi tersangka. Sejauh ini kuasa hukum belum mengetahui Pak? Sampai sejauh ini kami belum melihat, terutama mengenai unsur kerugian negara sebagai unsur terpenting di dalam tindak pidana korupsi, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa kerugian negara ya, setelah pasca putusan Mahkamah Konstitusi harus merupakan kerugian negara yang aktual, ya, terukur dan sudah memenuhi mengenai ketentuan penghitungan kerugian negara sebagaimana diatur dalam undang-undang, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan sebagai pihak yang berwenang menetapkan. Hukum Tom, Hari Yusuf Amir, lantas meminta penyelidikan terhadap kliennya dihentikan. Hari mengatakan penetapan tersangka terhadap Tom dilakukan sewenang-wenang atau abuse of power. Selain itu, Kejagung juga diminta untuk membebaskan Tom Lembong begitu putusan dibacakan. Menurut Ari, ada sejumlah kesalahan yang dilakukan oleh Kejagung dalam proses penetapan tersangka terhadap Tom. Pertama, penetapan tersangka dilakukan tidak berdasarkan minimal 2 alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHAP. Kedua, Ari juga menyoroti perlakuan kejaksaan
yang tak memberikan kesempatan bagi Tom untuk menunjuk penasihat hukum sendiri. Dalam kesempatan yang sama, Ari juga meminta agar Menteri Perdagangan setelah Tom Lembong ikut diperiksa. Adapun Tom ditetapkan sebagai tersangka karena mengeluarkan kebijakan impor gula semasa menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada 2015 silam. Tom Lembong mengeluarkan izin impor gula padahal kondisi di dalam negeri tengah surplus. Impor gula itu disebut tak melalui rapat koordinasi dengan instansi terkait serta tanpa adanya rekomendasi dari kementerian-kementerian untuk mengetahui kebutuhan real. Selain itu, perusahaan yang dapat mengimpor gula harusnya hanya BUMN. Adapun dalam sidang selanjutnya, kubu Tom Lembong akan menghadirkan sejumlah ahli. Sidang pembuktian yang dilakukan pada hari Rabu nanti, ini kira-kira apa saja yang mau disampaikan? Pembuktiannya apa aja nih Pak yang mau dibawa nanti? Ya, terima kasih rekan sekalian. Jadi kami tadi sesuai dengan jadwal sidang bahwa kita punya kesempatan untuk hari Rabu menghadirkan bukti-bukti, lalu hari Kamis nanti adalah ahli-ahli, maka ada beberapa bukti-bukti surat yang sudah kita siapkan yang akan kita hadirkan dalam proses persidangan tersebut. Termasuk salah satunya dari sekian banyak bukti-bukti itu adalah surat penunjukan pengacara oleh pihak kejaksaan. Kejaksaan memberikan penunjukan pengacara, sedangkan menurut KUHAP bahwa pengacara itu dipilih sendiri oleh si tersangka. Nah, ini ada penunjukannya. Di situ menunjukkan bahwa ada hal yang tidak sesuai dengan prosedur dalam KUHAP. Nah, antara lain tentang surat penetapan penahanan, letak penetapan sebagai tersangka, dan yang lain-lainnya dalam hal itu. Nah, selanjutnya pada waktu hari Kamis nanti kami akan mengajukan beberapa ahli, yaitu ahli tentang perdagangan gula, untuk menjelaskan bahwa tidak benar ada informasi adanya surplus gula tersebut. Satu. Lalu yang kedua, kami akan menghadirkan ahli tentang hukum administrasi negara yang menjelaskan bahwa seorang menteri itu tidak menandatangani izin impor, tapi yang menandatangani itu adalah dirjen. Jadi hal-hal teknis itu dirjen, bukan menteri. Lalu yang ketiga, kaitan dengan ahli keuangan negara untuk menjelaskan tentang bahwa proses dalam menentukan keuangan negara itu adalah BPK, dan itu harus dilakukan dulu audit yang investigatif, lalu dirumuskan kerugian keuangan negara, barulah tahapnya proses menjadikan tersangka. Nah, tahapan-tahapan ini yang Tim kuasa hukum mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong mengklaim kliennya tidak pernah ditegur oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo selama menjabat. Adapun Tom menjabat sebagai Mendak sejak 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016. Pengacara Tom, Zaid Musafir, lantas menyinggung dasar Kejagung dalam merumuskan kerugian negara akibat kebijakan impor gula yang ditekan kliennya. Menurut Zaid, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menunjukkan tak ada kerugian negara yang tercipta. Dikatakan oleh Zaid, kebijakan impor gula yang dilakukan Tom merupakan wewenangnya sebagai policy maker, sehingga hal tersebut masuk ranah hukum administrasi negara. Pihak Tom Lembong menyatakan kebijakan menteri masuk dalam kebijakan tata usaha negara, sehingga Kejagung dianggap keliru jika menyeret perkara impor gula ke dalam ranah hukum pidana. Terkait tidak ada teguran dari Jokowi, Zaid menilai artinya tiap kebijakan Tom sebagai Mendak sudah mendapat persetujuan. Lebih lanjut, pengacara meminta agar klien mereka dapat dihadirkan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mendatang. Kuasa hukum Tom Lembong, Hari Yusuf Amir, saat ditemui pada Senin 18 November mengatakan pihaknya telah bersurat ke PN Jaksel untuk dapat menghadirkan Tom. Namun tim kuasa hukum belum dapat memastikan apakah Tom bisa hadir di persidangan atau tidak. Adapun Tom saat ini masih ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan. Lampaui, diloncat oleh kawan-kawan, sehingga nanti kita bisa melihat bahwa pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan selama 2 minggu menunggu persidangan ini, itu pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan kemudian. Saya kira seperti itu. Ya, tadi sudah didengar, kami sudah minta untuk Pak Tom Lembong hadir ya dalam persidangan, tapi kita diminta untuk koordinasi dengan pihak kejaksaan. Hari ini juga kami akan membuat surat kepada pihak kejaksaan, dan semoga kita tunggu kejaksaan mengizinkan untuk dihadirkan Pak Tom Lembong dalam persidangan ini. Karena penting sekali kehadiran beliau, karena beliau yang mengetahui langsung
pada waktu proses dia diperiksa. Waktu itu kita semua tidak ada, yang hadir hanya Pak Tom Lembong sendirian. Ya. Tapi sampai sejauh ini sudah dapat penjelasan nggak Pak dari kejaksaan kenapa ini pengacara dipilih dari mereka bukan dari Nanti akan dijelaskan dalam proses persidangan tentunya. Karena kalau kami tidak pernah dapat penjelasan dan kita juga sama-sama ketahui secara publik juga tidak pernah dijelaskan. Kita tunggu dalam persidangan nanti. Ya. Pernah Pak Tom Lembong pernah menjelaskan kenapa dia harus didampingi pengacara dari kejaksaan nggak Pak? Pernah. Pada waktu itu peristiwanya itu Pak Tom Lembong itu diperiksa sebagai saksi, dipanggil sebagai saksi. Beliau dipanggil sebagai saksi, sampai sore diperiksa, stop, sekian jam tidak ada kegiatan, didiamkan, lalu dipanggil lagi malamnya, dilampaui, diloncat oleh KPK sebagai saksi, sampai sore diperiksa, stop, sekian jam tidak ada kegiatan, didiamkan, lalu dipanggil lagi malamnya, karena masih mau nunggu di sana, tidak boleh keluar kemana-mana, lalu dikatakan bahwa dia menjadi tersangka dan dia akan ditahan. Tentunya mentalnya down kan pada waktu itu, dan sudah langsung disodorkan penasihat hukum, sehingga tidak sempat lagi berpikir, tidak kasih kesempatan menghubungi keluarga maupun penasihat hukumnya. Ini melanggar KUHAP. Ini melanggar KUHAP. Pak Tom sudah 20 hari bukan yang ditahan? Iya, sudah diperpanjang. Sudah diperpanjang. Iya, diperpanjang. Terkait dengan dua alat bukti Pak, itu satu keharusan dari penyidik untuk kuasa hukum, ataukah mungkin itu hanya faktor waktu aja yang membuktikan? Nih, Pak Dodi bisa jelaskan. Dua alat bukti. Ya, terima kasih. Mengenai dua alat bukti itu adalah satu norma yang sudah diatur di dalam KUHAP, di dalam penyidik menetapkan seseorang menjadi tersangka. Jadi ketentuan tersebut adalah merupakan suatu kewajiban yang mandatori yang harus dipenuhi sebelum seseorang ditetapkan menjadi tersangka. Sejauh ini kuasa hukum belum mengetahui Pak? Sampai sejauh ini kami belum melihat, terutama mengenai unsur kerugian negara sebagai unsur terpenting di dalam tindak pidana korupsi, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa kerugian negara ya, setelah pasca putusan Mahkamah Konstitusi harus merupakan kerugian negara yang aktual, ya, terukur dan sudah memenuhi mengenai ketentuan penghitungan kerugian negara sebagaimana diatur dalam undang-undang, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan sebagai pihak yang berwenang menetapkan. Hukum Tom, Hari Yusuf Amir lantas meminta penyelidikan terhadap kliennya dihentikan. Hari mengatakan penetapan tersangka terhadap Tom dilakukan sewenang-wenang atau abuse of power. Selain itu, Kejagung juga diminta untuk membebaskan Tom Lembong begitu putusan dibacakan. Menurut Ari, ada sejumlah kesalahan yang dilakukan oleh Kejagung dalam proses penetapan tersangka terhadap Tom. Pertama, penetapan tersangka dilakukan tidak berdasarkan minimal 2 alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHAP. Kedua, Ari juga menyoroti perlakuan kejaksaan yang tak memberikan kesempatan bagi Tom untuk menunjuk penasihat hukum sendiri. Dalam kesempatan yang sama, Ari juga meminta agar Menteri Perdagangan setelah Tom Lembong ikut diperiksa. Adapun Tom ditetapkan sebagai tersangka karena mengeluarkan kebijakan impor gula semasa menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada 2015 silam. Tom Lembong mengeluarkan izin impor gula padahal kondisi di dalam negeri tengah surplus. Impor gula itu disebut tak melalui rapat koordinasi dengan instansi terkait serta tanpa adanya rekomendasi dari kementerian-kementerian untuk mengetahui kebutuhan real. Selain itu, perusahaan yang dapat mengimpor gula harusnya hanya BUMN. Adapun dalam sidang selanjutnya, kubu Tom Lembong akan menghadirkan sejumlah ahli. Sidang pembuktian yang dilakukan pada hari Rabu nanti, ini kira-kira apa saja yang mau disampaikan? Pembuktiannya apa aja nih Pak yang mau dibawa nanti? Ya, terima kasih rekan sekalian. Jadi kami tadi sesuai dengan jadwal sidang bahwa kita punya kesempatan untuk hari Rabu menghadirkan bukti-bukti, lalu hari Kamis nanti adalah ahli-ahli, maka ada beberapa bukti-bukti surat yang sudah kita siapkan yang akan kita hadirkan dalam proses persidangan tersebut. Termasuk salah satunya dari sekian banyak bukti-bukti itu adalah surat penunjukan pengacara oleh pihak kejaksaan. Kejaksaan memberikan penunjukan pengacara, sedangkan menurut KUHAP bahwa pengacara itu dipilih sendiri oleh si tersangka. Nah, ini ada penunjukannya. Di situ menunjukkan bahwa ada hal yang tidak sesuai dengan prosedur dalam KUHAP.
Nah, antara lain tentang surat penetapan penahanan, penetapan sebagai tersangka, dan yang lain-lainnya dalam hal itu. Nah, selanjutnya pada waktu hari Kamis nanti kami akan mengajukan beberapa ahli, yaitu ahli tentang perdagangan gula, untuk menjelaskan bahwa tidak benar ada informasi adanya surplus gula tersebut. Satu. Lalu yang kedua, kami akan menghadirkan ahli tentang hukum administrasi negara yang menjelaskan bahwa seorang menteri itu tidak menandatangani izin impor, tapi yang menandatangani itu adalah dirjen. Jadi hal-hal teknis itu dirjen, bukan menteri. Lalu yang ketiga, kaitan dengan ahli keuangan negara untuk menjelaskan tentang bahwa proses dalam menentukan keuangan negara itu adalah BPK, dan itu harus dilakukan dulu audit yang investigatif, lalu dirumuskan kerugian keuangan negara, barulah tahapnya proses menjadikan tersangka. Nah, tahapan-tahapan ini yang Tim kuasa hukum mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong mengklaim kliennya tidak pernah ditegur oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo selama menjabat. Adapun Tom menjabat sebagai Mendak sejak 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016. Pengacara Tom, Zaid Musafir, lantas menyinggung dasar Kejagung dalam merumuskan kerugian negara akibat kebijakan impor gula yang ditekan kliennya. Menurut Zaid, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menunjukkan tak ada kerugian negara yang tercipta. Dikatakan oleh Zaid, kebijakan impor gula yang dilakukan Tom merupakan wewenangnya sebagai policy maker, sehingga hal tersebut masuk ranah hukum administrasi negara. Pihak Tom Lembong menyatakan kebijakan menteri masuk dalam kebijakan tata usaha negara, sehingga Kejagung dianggap keliru jika menyeret perkara impor gula ke dalam ranah hukum pidana. Terkait tidak ada teguran dari Jokowi, Zaid menilai artinya tiap kebijakan Tom sebagai Mendak sudah mendapat persetujuan. Lebih lanjut, pengacara meminta agar klien mereka dapat dihadirkan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mendatang. Kuasa hukum Tom Lembong, Hari Yusuf Amir, saat ditemui pada Senin 18 November mengatakan pihaknya telah bersurat ke PN Jaksel untuk dapat menghadirkan Tom. Namun tim kuasa hukum belum dapat memastikan apakah Tom bisa hadir di persidangan atau tidak. Adapun Tom saat ini masih ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan. Lampaui, diloncat oleh kawan-kawan, sehingga nanti kita bisa melihat bahwa pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan selama 2 minggu menunggu persidangan ini, itu pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan kemudian. Kira-kira seperti itu. Ya, tadi sudah didengar, kami sudah minta untuk Pak Tom Lembong hadir ya dalam persidangan, tapi kita diminta untuk koordinasi dengan pihak kejaksaan. Hari ini juga kami akan membuat surat kepada pihak kejaksaan, dan semoga kita tunggu kejaksaan mengizinkan untuk dihadirkan Pak Tom Lembong dalam persidangan ini. Karena penting sekali kehadiran beliau, karena beliau yang mengetahui langsung pada waktu proses dia diperiksa. Waktu itu kita semua tidak ada, yang hadir hanya Pak Tom Lembong sendirian. Ya. Tapi sampai sejauh ini sudah dapat penjelasan nggak Pak dari kejaksaan kenapa ini pengacara dipilih dari mereka bukan dari... Nanti akan dijelaskan dalam proses persidangan tentunya, karena kalau kami tidak pernah dapat penjelasan, dan kita juga sama-sama ketahui secara publik juga tidak pernah dijelaskan. Kita tunggu dalam persidangan nanti. Ya. Pak Tom Lembong pernah menjelaskan kenapa dia harus didampingi pengacara dari kejaksaan nggak Pak? Pernah. Pada waktu itu, peristiwanya itu Pak Tom Lembong itu diperiksa sebagai saksi, dipanggil sebagai saksi. Beliau dipanggil sebagai saksi, sampai sore diperiksa, stop, sekian jam tidak ada kegiatan, didiamkan, lalu dipanggil lagi malamnya, dilampaui, diloncat oleh kawan sebagai saksi, sampai sore diperiksa, stop, sekian jam tidak ada kegiatan, didiamkan, lalu dipanggil lagi malamnya, karena masih mau nunggu di sana, tidak boleh keluar kemana-mana, lalu dikatakan bahwa dia menjadi tersangka dan dia akan ditahan. Tentunya mentalnya down kan pada waktu itu, dan sudah langsung disodorkan penasihat hukum, sehingga tidak sempat lagi berpikir, tidak kasih kesempatan menghubungi keluarga maupun penasihat hukumnya. Ini melanggar KUHAP. Ini melanggar KUHAP. Pak Tom sudah 20 hari bukan yang ditahan? Iya, sudah diperpanjang. Ya, diperpanjang. Terkait dengan 2 alat bukti Pak, itu satu keharusan dari penyidik untuk kuasa hukum, ataukah mungkin itu hanya faktor waktu aja yang untuk membuktikan? Pak Dodi bisa jelaskan. 2 alat bukti. Ya, terima kasih. Mengenai 2 alat bukti itu adalah satu norma yang sudah diatur di dalam KUHAP, di dalam
penyidik menetapkan seseorang menjadi tersangka. Jadi ketentuan tersebut adalah merupakan suatu kewajiban yang mandatori yang harus dipenuhi sebelum seseorang ditetapkan menjadi tersangka. Sejauh ini kuasa hukum belum mengetahui, Pak. Sampai sejauh ini kami belum melihat, terutama mengenai unsur kerugian negara sebagai unsur terpenting di dalam tindak pidana korupsi, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa kerugian negara ya, setelah pasca putusan Mahkamah Konstitusi harus merupakan kerugian negara yang aktual, ya, terukur dan sudah memenuhi mengenai ketentuan penghitungan kerugian negara sebagaimana diatur dalam undang-undang, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan sebagai pihak yang berwenang menetapkan. Hukum Tom, Hari Yusuf Amir lantas meminta penyelidikan terhadap kliennya dihentikan. Hari mengatakan penetapan tersangka terhadap Tom dilakukan sewenang-wenang atau abuse of power. Selain itu, Kejagung juga diminta untuk membebaskan Tom Lembong begitu putusan dibacakan. Menurut Ari, ada sejumlah kesalahan yang dilakukan oleh Kejagung dalam proses penetapan tersangka terhadap Tom. Pertama, penetapan tersangka dilakukan tidak berdasarkan minimal 2 alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHP. Kedua, Ari juga menyoroti perlakuan kejaksaan yang tak memberikan kesempatan bagi Tom untuk menunjuk penasihat hukum sendiri. Dalam kesempatan yang sama, Ari juga meminta agar Menteri Perdagangan setelah Tom Lembong ikut diperiksa. Adapun Tom ditetapkan sebagai tersangka karena mengeluarkan kebijakan impor gula semasa menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada 2015 silam. Tom Lembong mengeluarkan izin impor gula padahal kondisi di dalam negeri tengah surplus. Impor gula itu disebut tak melalui rapat koordinasi dengan instansi terkait serta tanpa adanya rekomendasi dari kementerian-kementerian untuk mengetahui kebutuhan real. Selain itu, perusahaan yang dapat mengimpor gula harusnya hanya BUMN. Adapun dalam sidang selanjutnya, kubu Tom Lembong akan menghadirkan sejumlah ahli. Sidang pembuktian yang dilakukan pada hari Rabu nanti, ini kira-kira apa saja yang mau disampaikan? Pembuktiannya apa aja nih Pak yang mau dibawa? Ya, terima kasih rekan sekalian. Jadi kami tadi sesuai dengan jadwal sidang bahwa kita punya kesempatan untuk hari Rabu menghadirkan bukti-bukti, lalu hari Kamis nanti adalah ahli-ahli, maka ada beberapa bukti-bukti surat yang sudah kita siapkan yang akan kita hadirkan dalam proses persidangan tersebut. Termasuk salah satunya dari sekian banyak bukti-bukti itu adalah surat penunjukan pengacara oleh pihak kejaksaan. Kejaksaan memberikan penunjukan pengacara, sedangkan menurut KUHP bahwa pengacara itu dipilih sendiri oleh si tersangka. Nah, ini ada penunjukannya. Di situ menunjukkan bahwa ada hal yang tidak sesuai dengan prosedur dalam KUHP. Nah, antara lain tentang surat penetapan penahanan, penetapan sebagai tersangka, dan yang lain-lainnya dalam hal itu. Nah, selanjutnya pada waktu hari Kamis nanti kami akan mengajukan beberapa ahli, yaitu ahli tentang perdagangan gula, untuk menjelaskan bahwa tidak benar ada informasi adanya surplus gula tersebut. Satu. Lalu yang kedua, kami akan menghadirkan ahli tentang hukum administrasi negara yang menjelaskan bahwa seorang menteri itu tidak menandatangani izin impor, tapi yang menandatangani itu adalah dirjen. Jadi hal-hal teknis itu dirjen, bukan menteri. Lalu yang ketiga, kaitan dengan ahli keuangan negara untuk menjelaskan tentang bahwa proses dalam menentukan keuangan negara itu adalah BPK, dan itu harus dilakukan dulu audit yang investigatif, lalu dirumuskan kerugian keuangan negara, barulah tahapnya proses menjadikan tersangka. Nah, tahapan-tahapan ini yang Tim kuasa hukum mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong mengklaim kliennya tidak pernah ditegur oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo selama menjabat. Adapun Tom menjabat sebagai Mendak sejak 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016. Pengacara Tom, Zaid Musafir, lantas menyinggung dasar Kejagung dalam merumuskan kerugian negara akibat kebijakan impor gula yang ditekan kliennya. Menurut Zaid, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menunjukkan tak ada kerugian negara yang tercipta. Dikatakan oleh Zaid, kebijakan impor gula yang dilakukan Tom merupakan wewenangnya sebagai policy maker, sehingga hal tersebut masuk ranah hukum administrasi negara.
Pihak Tom Lembong menyatakan kebijakan menteri masuk dalam kebijakan tata usaha negara sehingga Kejagung dianggap keliru jika menyeret perkara impor gula ke dalam ranah hukum pidana. Terkait tidak ada teguran dari Jokowi, Zaid menilai artinya tiap kebijakan Tom sebagai Mendak sudah mendapat persetujuan. Lebih lanjut, pengacara meminta agar klien mereka dapat dihadirkan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mendatang. Kuasa hukum Tom Lembong, Hari Yusuf Amir, saat ditemui pada Senin 18 November mengatakan pihaknya telah bersurat ke PN Jaksel untuk dapat menghadirkan Tom. Namun tim kuasa hukum belum dapat memastikan apakah Tom bisa hadir di persidangan atau tidak. Adapun Tom saat ini masih ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan. Lampaui, diloncat oleh kawan-kawan. Sehingga nanti kita bisa melihat bahwa pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan selama 2 minggu menunggu persidangan ini, itu pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan kemudian. Kira-kira seperti itu. Ya tadi sudah didengar, kami sudah meminta untuk Pak Tom Lembong hadir ya dalam persidangan, tapi kita diminta untuk koordinasi dengan pihak kejaksaan. Hari ini juga kami akan membuat surat kepada pihak kejaksaan dan semoga kita tunggu kejaksaan mengizinkan untuk dihadirkan Pak Tom Lembong dalam persidangan ini. Karena penting sekali kehadiran beliau, karena beliau yang mengetahui langsung pada waktu proses dia diperiksa. Waktu itu kita semua tidak ada, yang hadir hanya Pak Tom Lembong sendirian. Ya. Tapi sampai sejauh ini sudah dapat penjelasan nggak Pak dari kejaksaan kenapa ini pengacara dipilih dari mereka bukan dari... Nanti akan dijelaskan dalam proses persidangan tentunya. Karena kalau kami tidak pernah dapat penjelasan, dan kita juga sama-sama ketahui secara publik juga tidak pernah dijelaskan. Kita tunggu dalam persidangan nanti. Ya. Pak Tom Lembong pernah menjelaskan kenapa dia harus didampingi pengacara dari kejaksaan nggak Pak? Pernah. Pada waktu itu peristiwanya itu Pak Tom Lembong itu diperiksa sebagai saksi, dipanggil sebagai saksi. Beliau dipanggil sebagai saksi, sampai sore diperiksa, stop, sekian jam tidak ada kegiatan, didiamkan, lalu dipanggil lagi malamnya, dilampaui, diloncat oleh kawan sebagai saksi, sampai sore diperiksa, stop, sekian jam tidak ada kegiatan, didiamkan, lalu dipanggil lagi malamnya, karena masih mau nunggu di sana, tidak boleh keluar kemana-mana, lalu dikatakan bahwa dia menjadi tersangka dan dia akan ditahan. Tentunya mentalnya down kan pada waktu itu, dan sudah langsung disodorkan penasihat hukum, sehingga tidak sempat lagi berpikir, tidak kasih kesempatan menghubungi keluarga maupun penasihat hukumnya. Ini melanggar KUHAP. Ini melanggar KUHAP. Pak Tom sudah 20 hari bukan yang ditahan? Iya, sudah diperpanjang. Sudah diperpanjang? Iya, diperpanjang. Terkait dengan 2 alat bukti Pak, itu satu keharusan dari penyidik untuk kuasa hukum, apakah mungkin itu hanya faktor waktu aja yang untuk membuktikan? Nih, Pak Dodi bisa jelaskan. 2 alat bukti. Ya, terima kasih. Mengenai 2 alat bukti itu adalah satu norma yang sudah diatur di dalam KUHAP, di dalam penyidik menetapkan seseorang menjadi tersangka. Jadi ketentuan tersebut adalah merupakan suatu kewajiban yang mandatori yang harus dipenuhi sebelum seseorang ditetapkan menjadi tersangka. Sejauh ini kuasa hukum belum mengetahui. Sampai sejauh ini kami belum melihat, terutama mengenai unsur kerugian negara sebagai unsur terpenting di dalam tindak pidana korupsi, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa kerugian negara ya, setelah pasca putusan Mahkamah Konstitusi harus merupakan kerugian negara yang aktual, ya, terukur dan sudah memenuhi mengenai ketentuan penghitungan kerugian negara sebagaimana diatur dalam undang-undang, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan sebagai pihak yang berwenang menetapkan. Hukum Tom, Hari Yusuf Amir lantas meminta penyelidikan terhadap kliennya dihentikan. Hari mengatakan penetapan tersangka terhadap Tom dilakukan sewenang-wenang atau abuse of power. Selain itu, Kejagung juga diminta untuk membebaskan Tom Lembong begitu putusan dibacakan. Menurut Ari, ada sejumlah kesalahan yang dilakukan oleh Kejagung dalam proses penetapan tersangka terhadap Tom. Pertama, penetapan tersangka dilakukan tidak berdasarkan minimal 2 alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHAP. Kedua, Ari juga menyoroti perlakuan kejaksaan yang tak memberikan kesempatan bagi Tom untuk menunjuk penasihat hukum sendiri. Dalam kesempatan yang sama, Ari juga meminta agar Menteri Perdagangan setelah Tom Lembong ikut diperiksa.
Adapun Tom ditetapkan sebagai tersangka karena mengeluarkan kebijakan impor gula semasa menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada 2015 silam. Tom Lembong mengeluarkan izin impor gula padahal kondisi di dalam negeri tengah surplus. Impor gula itu disebut tak melalui rapat koordinasi dengan instansi terkait serta tanpa adanya rekomendasi dari kementerian-kementerian untuk mengetahui kebutuhan real. Selain itu, perusahaan yang dapat mengimpor gula harusnya hanya BUMN. Adapun dalam sidang selanjutnya, kubu Tom Lembong akan menghadirkan sejumlah ahli. Sidang pembuktian yang dilakukan pada hari Rabu nanti, ini kira-kira apa saja yang mau disampaikan? Pembuktiannya apa aja nih Pak yang mau dibawa nanti? Ya, terima kasih rekan sekalian. Jadi kami tadi sesuai dengan jadwal sidang bahwa kita punya kesempatan untuk hari Rabu menghadirkan bukti-bukti, lalu hari Kamis nanti adalah ahli-ahli, maka ada beberapa bukti-bukti surat yang sudah kita siapkan yang akan kita hadirkan dalam proses persidangan tersebut. Termasuk salah satunya dari sekian banyak bukti-bukti itu adalah surat penunjukan pengacara oleh pihak kejaksaan. Kejaksaan memberikan penunjukan pengacara, sedangkan menurut KUHAP bahwa pengacara itu dipilih sendiri oleh si tersangka. Nah, ini ada penunjukannya. Di situ menunjukkan bahwa ada hal yang tidak sesuai dengan prosedur dalam KUHAP. Nah, antara lain tentang surat penetapan penahanan, penetapan sebagai tersangka, dan yang lain-lainnya dalam hal itu. Nah, selanjutnya pada waktu hari Kamis nanti kami akan mengajukan beberapa ahli, yaitu ahli tentang perdagangan gula, untuk menjelaskan bahwa tidak benar ada informasi adanya surplus gula tersebut. Satu. Lalu yang kedua, kami akan menghadirkan ahli tentang hukum administrasi negara yang menjelaskan bahwa seorang menteri itu tidak menandatangani izin impor, tapi yang menandatangani itu adalah dirjen. Jadi hal-hal teknis itu dirjen, bukan menteri. Lalu yang ketiga, kaitan dengan ahli keuangan negara untuk menjelaskan tentang bahwa proses dalam menentukan keuangan negara itu adalah BPK, dan itu harus dilakukan dulu audit yang investigatif, lalu dirumuskan kerugian keuangan negara, barulah tahapnya proses menjadikan tersangka. Nah, tahapan-tahapan ini yang Tim kuasa hukum mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong mengklaim kliennya tidak pernah ditegur oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo selama menjabat. Adapun Tom menjabat sebagai Mendak sejak 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016. Pengacara Tom, Zaid Musafir, lantas menyinggung dasar Kejagung dalam merumuskan kerugian negara akibat kebijakan impor gula yang ditekan kliennya. Menurut Zaid, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menunjukkan tak ada kerugian negara yang tercipta. Dikatakan oleh Zaid, kebijakan impor gula yang dilakukan Tom merupakan wewenangnya sebagai policy maker, sehingga hal tersebut masuk ranah hukum administrasi negara. Pihak Tom Lembong menyatakan kebijakan menteri masuk dalam kebijakan tata usaha negara, sehingga Kejagung dianggap keliru jika menyeret perkara impor gula ke dalam ranah hukum pidana. Terkait tidak ada teguran dari Jokowi, Zaid menilai artinya tiap kebijakan Tom sebagai Mendak sudah mendapat persetujuan. Lebih lanjut, pengacara meminta agar klien mereka dapat dihadirkan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mendatang. Kuasa hukum Tom Lembong, Hari Yusuf Amir, saat ditemui pada Senin 18 November mengatakan pihaknya telah bersurat ke PN Jaksel untuk dapat menghadirkan Tom. Namun tim kuasa hukum belum dapat memastikan apakah Tom bisa hadir di persidangan atau tidak. Adapun Tom saat ini masih ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan. Lampaui, diloncat oleh kawan-kawan, sehingga nanti kita bisa melihat bahwa pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan selama 2 minggu menunggu persidangan ini, itu pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan kemudian. Kira-kira seperti itu. Ya, tadi sudah didengar, kami sudah minta untuk Pak Tom Lembong hadir ya dalam persidangan, tapi kita diminta untuk koordinasi dengan pihak kejaksaan. Hari ini juga kami akan membuat surat kepada pihak kejaksaan, dan semoga kita tunggu kejaksaan mengizinkan untuk dihadirkan Pak Tom Lembong dalam persidangan ini. Karena penting sekali kehadiran beliau, karena beliau yang mengetahui langsung pada waktu proses dia diperiksa. Waktu itu kita semua tidak ada, yang hadir hanya Pak Tom Lembong sendirian. Ya.
Tapi sampai sejauh ini sudah dapat penjelasan nggak Pak dari kejaksaan kenapa ini pengacara dipilih dari mereka bukan dari Nanti akan dijelaskan dalam proses persidangan tentunya, karena kalau kami tidak pernah dapat penjelasan dan kita juga sama-sama ketahui secara publik juga tidak pernah dijelaskan. Kita tunggu dalam persidangan nanti. Ya. Jadi pernah Pak Tom Lembong pernah menjelaskan kenapa dia harus didampingi pengacara dari kejaksaan nggak Pak? Pernah. Pada waktu itu peristiwanya itu Pak Tom Lembong itu diperiksa sebagai saksi, dipanggil sebagai saksi. Beliau dipanggil sebagai saksi sampai sore diperiksa, stop, sekian jam tidak ada kegiatan, didiamkan, lalu dipanggil lagi malamnya, dilampaui, diloncat oleh KPK sebagai saksi sampai sore diperiksa, stop, sekian jam tidak ada kegiatan, didiamkan, lalu dipanggil lagi malamnya karena masih mau nunggu di sana, tidak boleh keluar kemana-mana, lalu dikatakan bahwa dia menjadi tersangka dan dia akan ditahan. Tentunya mentalnya down kan pada waktu itu dan sudah langsung disodorkan penasihat hukum sehingga tidak sempat lagi berpikir, tidak kasih kesempatan menghubungi keluarga maupun penasihat hukumnya. Ini melanggar KUHAP. Ini melanggar KUHAP. Pak Tom sudah 20 hari bukan yang ditahan? Iya, sudah diperpanjang. Sudah diperpanjang. Iya, diperpanjang. Terkait dengan dua alat bukti Pak, itu satu keharusan dari penyidik untuk kuasa hukum ataukah mungkin itu hanya faktor waktu aja yang membuktikan? Nih, Pak Dodi bisa jelaskan. Dua alat bukti. Ya, terima kasih. Mengenai dua alat bukti itu adalah satu norma yang sudah diatur di dalam KUHAP, di dalam penyidik menetapkan seseorang menjadi tersangka. Jadi ketentuan tersebut adalah merupakan suatu kewajiban yang mandatori yang harus dipenuhi sebelum seseorang ditetapkan menjadi tersangka. Sejauh ini kuasa hukum belum mengetahui Pak? Sampai sejauh ini kami belum melihat, terutama mengenai unsur kerugian negara sebagai unsur terpenting di dalam tindak pidana korupsi, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa kerugian negara ya, setelah pasca putusan Mahkamah Konstitusi harus merupakan kerugian negara yang aktual, ya, terukur dan sudah memenuhi mengenai ketentuan penghitungan kerugian negara sebagaimana diatur dalam undang-undang, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan sebagai pihak yang berwenang menetapkan. Hukum Tom, Hari Yusuf Amir lantas meminta penyelidikan terhadap kliennya dihentikan. Hari mengatakan penetapan tersangka terhadap Tom dilakukan sewenang-wenang atau abuse of power. Selain itu, Kejagung juga diminta untuk membebaskan Tom Lembong begitu putusan dibacakan. Menurut Ari, ada sejumlah kesalahan yang dilakukan oleh Kejagung dalam proses penetapan tersangka terhadap Tom. Pertama, penetapan tersangka dilakukan tidak berdasarkan minimal 2 alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHAP. Kedua, Ari juga menyoroti perlakuan kejaksaan yang tak memberikan kesempatan bagi Tom untuk menunjuk penasihat hukum sendiri. Dalam kesempatan yang sama, Ari juga meminta agar Menteri Perdagangan setelah Tom Lembong ikut diperiksa. Adapun Tom ditetapkan sebagai tersangka karena mengeluarkan kebijakan impor gula semasa menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada 2015 silam. Tom Lembong mengeluarkan izin impor gula padahal kondisi di dalam negeri tengah surplus. Impor gula itu disebut tak melalui rapat koordinasi dengan instansi terkait serta tanpa adanya rekomendasi dari kementerian-kementerian untuk mengetahui kebutuhan real. Selain itu, perusahaan yang dapat mengimpor gula harusnya hanya BUMN. Adapun dalam sidang selanjutnya, kubu Tom Lembong akan menghadirkan sejumlah ahli. Sidang pembuktian yang dilakukan pada hari Rabu nanti, ini kira-kira apa saja yang mau disampaikan? Pembuktiannya apa aja nih Pak yang mau dibawa nanti? Ya, terima kasih rekan-rekan sekalian. Jadi kami tadi sesuai dengan jadwal sidang bahwa kita punya kesempatan untuk hari Rabu menghadirkan bukti-bukti, lalu hari Kamis nanti adalah ahli-ahli, maka ada beberapa bukti-bukti surat yang sudah kita siapkan yang akan kita hadirkan dalam proses persidangan tersebut. Termasuk salah satunya dari sekian banyak bukti-bukti itu adalah surat penunjukan pengacara oleh pihak kejaksaan. Kejaksaan memberikan penunjukan pengacara, sedangkan menurut KUHAP bahwa pengacara itu dipilih sendiri oleh si tersangka. Nah, ini ada penunjukannya. Di situ menunjukkan bahwa ada hal yang tidak sesuai dengan prosedur dalam KUHAP. Nah, antara lain tentang surat penetapan penahanan, letak penetapan sebagai tersangka, dan yang lain-lainnya dalam hal itu. Nah, selanjutnya pada waktu hari
Kamis nanti kami akan mengajukan beberapa ahli, yaitu ahli tentang perdagangan gula, untuk menjelaskan bahwa tidak benar ada informasi adanya surplus gula tersebut. Satu. Lalu yang kedua, kami akan menghadirkan ahli tentang hukum administrasi negara yang menjelaskan bahwa seorang menteri itu tidak menandatangani izin impor, tapi yang menandatangani itu adalah dirjen. Jadi hal-hal teknis itu dirjen, bukan menteri. Lalu yang ketiga, kaitan dengan ahli keuangan negara untuk menjelaskan tentang bahwa proses dalam menentukan keuangan negara itu adalah BPK, dan itu harus dilakukan dulu audit yang investigatif, lalu dirumuskan kerugian keuangan negara, barulah tahapnya proses menjadikan tersangka. Nah, tahapan-tahapan ini yang Tim kuasa hukum mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong mengklaim kliennya tidak pernah ditegur oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo selama menjabat. Adapun Tom menjabat sebagai Mendak sejak 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016. Pengacara Tom, Zaid Musafir, lantas menyinggung dasar Kejagung dalam merumuskan kerugian negara akibat kebijakan impor gula yang ditekan kliennya. Menurut Zaid, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menunjukkan tak ada kerugian negara yang tercipta. Dikatakan oleh Zaid, kebijakan impor gula yang dilakukan Tom merupakan wewenangnya sebagai policy maker, sehingga hal tersebut masuk ranah hukum administrasi negara. Pihak Tom Lembong menyatakan kebijakan menteri masuk dalam kebijakan tata usaha negara, sehingga Kejagung dianggap keliru jika menyeret perkara impor gula ke dalam ranah hukum pidana. Terkait tidak ada teguran dari Jokowi, Zaid menilai artinya tiap kebijakan Tom sebagai Mendak sudah mendapat persetujuan. Lebih lanjut, pengacara meminta agar klien mereka dapat dihadirkan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mendatang. Kuasa hukum Tom Lembong, Hari Yusuf Amir, saat ditemui pada Senin 18 November mengatakan pihaknya telah bersurat ke PN Jaksel untuk dapat menghadirkan Tom. Namun tim kuasa hukum belum dapat memastikan apakah Tom bisa hadir di persidangan atau tidak. Adapun Tom saat ini masih ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan. Lampaui, diloncat oleh kawan-kawan, sehingga nanti kita bisa melihat bahwa pemeriksaan yang dilakukan selama 2 minggu menunggu persidangan ini, itu pemeriksaan yang dilakukan kemudian. Kira-kira seperti itu. Ya, tadi sudah didengar, kami sudah meminta untuk Pak Tom Lembong hadir ya dalam persidangan, tapi kita diminta untuk koordinasi dengan pihak kejaksaan. Hari ini juga kami akan membuat surat kepada pihak kejaksaan, dan semoga kita tunggu kejaksaan mengizinkan untuk dihadirkan Pak Tom Lembong dalam persidangan ini. Karena penting sekali kehadiran beliau, karena beliau yang mengetahui langsung pada waktu proses dia diperiksa. Waktu itu kita semua tidak ada, yang hadir hanya Pak Tom Lembong sendirian. Ya. Tapi sampai sejauh ini sudah dapat penjelasan nggak Pak dari kejaksaan kenapa ini pengacara dipilih dari mereka bukan dari... Nanti akan dijelaskan dalam proses persidangan tentunya, karena kalau kami tidak pernah dapat penjelasan, dan kita juga sama-sama ketahui secara publik juga tidak pernah dijelaskan. Kita tunggu dalam persidangan nanti. Ya. Pak Tom Lembong pernah menjelaskan kenapa dia harus didampingi pengacara dari kejaksaan nggak Pak? Pernah. Pada waktu itu, peristiwanya itu Pak Tom Lembong itu diperiksa sebagai saksi, dipanggil sebagai saksi. Beliau dipanggil sebagai saksi, sampai sore diperiksa, stop, sekian jam tidak ada kegiatan, didiamkan, lalu dipanggil lagi malamnya, dilampaui, diloncat oleh kawan sebagai saksi, sampai sore diperiksa, stop, sekian jam tidak ada kegiatan, didiamkan, lalu dipanggil lagi malamnya, karena masih mau nunggu di sana, tidak boleh keluar kemana-mana, lalu dikatakan bahwa dia menjadi tersangka dan dia akan ditahan. Tentunya mentalnya down kan pada waktu itu, dan sudah langsung disodorkan penasihat hukum, sehingga tidak sempat lagi berpikir, tidak kasih kesempatan menghubungi keluarga maupun penasihat hukumnya. Ini melanggar KUHAP. Ini melanggar KUHAP. Pak Tom sudah 20 hari bukan ya ditahan? Iya, sudah diperpanjang. Sudah diperpanjang? Iya, diperpanjang. Terkait dengan dua alat bukti Pak, itu satu keharusan dari penyidik untuk kuasa hukum, ataukah mungkin itu hanya faktor waktu aja yang untuk membuktikan? Nih, Pak Dodi bisa jelaskan. Dua alat bukti. Ya, terima kasih. Mengenai dua alat bukti itu adalah satu norma yang sudah diatur di dalam KUHAP, di dalam
penyidik menetapkan seseorang menjadi tersangka. Jadi ketentuan tersebut adalah merupakan suatu kewajiban yang mandatori yang harus dipenuhi sebelum seseorang ditetapkan menjadi tersangka. Sejauh ini kuasa hukum belum mengetahui, Pak. Sampai sejauh ini kami belum melihat, terutama mengenai unsur kerugian negara sebagai unsur terpenting di dalam tindak pidana korupsi, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa kerugian negara ya, setelah pasca putusan Mahkamah Konstitusi harus merupakan kerugian negara yang aktual, ya, terukur dan sudah memenuhi mengenai ketentuan penghitungan kerugian negara sebagaimana diatur dalam undang-undang, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan sebagai pihak yang berwenang menetapkan. Hukum Tom, Hari Yusuf Amir lantas meminta penyelidikan terhadap kliennya dihentikan. Hari mengatakan penetapan tersangka terhadap Tom dilakukan sewenang-wenang atau abuse of power. Selain itu, Kejagung juga diminta untuk membebaskan Tom Lembong begitu putusan dibacakan. Menurut Ari, ada sejumlah kesalahan yang dilakukan oleh Kejagung dalam proses penetapan tersangka terhadap Tom. Pertama, penetapan tersangka dilakukan tidak berdasarkan minimal 2 alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHP. Kedua, Ari juga menyoroti perlakuan kejaksaan yang tak memberikan kesempatan bagi Tom untuk menunjuk penasihat hukum sendiri. Dalam kesempatan yang sama, Ari juga meminta agar Menteri Perdagangan setelah Tom Lembong ikut diperiksa. Adapun Tom ditetapkan sebagai tersangka karena mengeluarkan kebijakan impor gula semasa menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada 2015 silam. Tom Lembong mengeluarkan izin impor gula padahal kondisi di dalam negeri tengah surplus. Impor gula itu disebut tak melalui rapat koordinasi dengan instansi terkait serta tanpa adanya rekomendasi dari kementerian-kementerian untuk mengetahui kebutuhan real. Selain itu, perusahaan yang dapat mengimpor gula harusnya hanya BUMN. Adapun dalam sidang selanjutnya, kubu Tom Lembong akan menghadirkan sejumlah ahli. Sidang pembuktian yang dilakukan pada hari Rabu nanti, ini kira-kira apa saja yang mau disampaikan? Pembuktiannya apa aja nih Pak yang mau dibawa? Ya, terima kasih rekan sekalian. Jadi kami tadi sesuai dengan jadwal sidang bahwa kita punya kesempatan untuk hari Rabu menghadirkan bukti-bukti, lalu hari Kamis nanti adalah ahli-ahli, maka ada beberapa bukti-bukti surat yang sudah kita siapkan yang akan kita hadirkan dalam proses persidangan tersebut. Termasuk salah satunya dari sekian banyak bukti-bukti itu adalah surat penunjukan pengacara oleh pihak kejaksaan. Kejaksaan memberikan penunjukan pengacara, sedangkan menurut KUHP bahwa pengacara itu dipilih sendiri oleh si tersangka. Nah, ini ada penunjukannya. Di situ menunjukkan bahwa ada hal yang tidak sesuai dengan prosedur dalam KUHP. Nah, antara lain tentang surat penetapan penahanan, penetapan sebagai tersangka, dan yang lain-lainnya dalam hal itu. Nah, selanjutnya pada waktu hari Kamis nanti kami akan mengajukan beberapa ahli, yaitu ahli tentang perdagangan gula untuk menjelaskan bahwa tidak benar ada informasi adanya surplus gula tersebut. Satu. Lalu yang kedua, kami akan menghadirkan ahli tentang hukum administrasi negara yang menjelaskan bahwa seorang menteri itu tidak menandatangani izin impor, tapi yang menandatangani itu adalah dirjen. Jadi hal-hal teknis itu dirjen, bukan menteri. Lalu yang ketiga kaitan dengan ahli keuangan negara untuk menjelaskan tentang bahwa proses dalam menentukan keuangan negara itu adalah BPK, dan itu harus dilakukan dulu audit yang investigatif, lalu dirumuskan kerugian keuangan negara, barulah tahapnya proses menjadikan tersangka. Nah, tahapan-tahapan ini yang Tim kuasa hukum mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong mengklaim kliennya tidak pernah ditegur oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo selama menjabat. Adapun Tom menjabat sebagai Mendak sejak 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016. Pengacara Tom, Zaid Musafir, lantas menyinggung dasar Kejagung dalam merumuskan kerugian negara akibat kebijakan impor gula yang ditekan kliennya. Menurut Zaid, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menunjukkan tak ada kerugian negara yang tercipta. Dikatakan oleh Zaid, kebijakan impor gula yang dilakukan Tom merupakan wewenangnya sebagai policy maker, sehingga hal tersebut masuk ranah hukum administrasi negara.
Pihak Tom Lembong menyatakan kebijakan menteri masuk dalam kebijakan tata usaha negara sehingga Kejagung dianggap keliru jika menyeret perkara impor gula ke dalam ranah hukum pidana. Terkait tidak ada teguran dari Jokowi, Zaid menilai artinya tiap kebijakan Tom sebagai Mendak sudah mendapat persetujuan. Lebih lanjut, pengacara meminta agar klien mereka dapat dihadirkan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mendatang. Kuasa hukum Tom Lembong, Hari Yusuf Amir, saat ditemui pada Senin 18 November mengatakan pihaknya telah bersurat ke PN Jaksel untuk dapat menghadirkan Tom. Namun tim kuasa hukum belum dapat memastikan apakah Tom bisa hadir di persidangan atau tidak. Adapun Tom saat ini masih ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan. Lampaui, diloncat oleh kawan-kawan. Sehingga nanti kita bisa melihat bahwa pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan selama 2 minggu menunggu persidangan ini, itu pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan kemudian. Kira-kira seperti itu. Ya tadi sudah didengar, kami sudah meminta untuk Pak Tom Lembong hadir ya dalam persidangan, tapi kita diminta untuk koordinasi dengan pihak kejaksaan. Hari ini juga kami akan membuat surat kepada pihak kejaksaan dan semoga kita tunggu kejaksaan mengizinkan untuk dihadirkan Pak Tom Lembong dalam persidangan ini. Karena penting sekali kehadiran beliau, karena beliau yang mengetahui langsung pada waktu proses dia diperiksa. Waktu itu kita semua tidak ada, yang hadir hanya Pak Tom Lembong sendirian. Ya. Tapi sampai sejauh ini sudah dapat penjelasan nggak Pak dari kejaksaan kenapa ini pengacara dipilih dari mereka bukan dari... Nanti akan dijelaskan dalam proses persidangan tentunya. Karena kalau kami tidak pernah dapat penjelasan, dan kita juga sama-sama ketahui secara publik juga tidak pernah dijelaskan. Kita tunggu dalam persidangan nanti. Ya. Pak Tom Lembong pernah menjelaskan kenapa dia harus didampingi pengacara dari kejaksaan nggak Pak? Pernah. Pada waktu itu peristiwanya itu Pak Tom Lembong itu diperiksa sebagai saksi, dipanggil sebagai saksi. Beliau dipanggil sebagai saksi, sampai sore diperiksa, stop, sekian jam tidak ada kegiatan, didiamkan, lalu dipanggil lagi malamnya, dilampaui, diloncat oleh kawan sebagai saksi, sampai sore diperiksa, stop, sekian jam tidak ada kegiatan, didiamkan, lalu dipanggil lagi malamnya, karena masih mau nunggu di sana, tidak boleh keluar kemana-mana, lalu dikatakan bahwa dia menjadi tersangka dan dia akan ditahan. Tentunya mentalnya down kan pada waktu itu, dan sudah langsung disodorkan penasihat hukum, sehingga tidak sempat lagi berpikir, tidak kasih kesempatan menghubungi keluarga maupun penasihat hukumnya. Ini melanggar KUHAP. Ini melanggar KUHAP. Pak Tom sudah 20 hari bukan yang ditahan? Iya, sudah diperpanjang. Sudah diperpanjang? Ya, diperpanjang. Terkait dengan dua alat bukti Pak, itu satu keharusan dari penyidik untuk kuasa hukum, ataukah mungkin itu hanya faktor waktu aja yang untuk membuktikan? Pak Dodi bisa jelaskan. Dua alat bukti. Ya, terima kasih. Mengenai dua alat bukti itu adalah satu norma yang sudah diatur di dalam KUHAP, di dalam penyidik menetapkan seseorang menjadi tersangka. Jadi ketentuan tersebut adalah merupakan suatu kewajiban yang mandatori yang harus dipenuhi sebelum seseorang ditetapkan menjadi tersangka. Sejauh ini kuasa hukum belum mengetahui Pak? Sampai sejauh ini kami belum melihat, terutama mengenai unsur kerugian negara sebagai unsur terpenting di dalam tindak pidana korupsi, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa kerugian negara ya, setelah pasca putusan Mahkamah Konstitusi harus merupakan kerugian negara yang aktual, ya, terukur dan sudah memenuhi mengenai ketentuan penghitungan kerugian negara sebagaimana diatur dalam undang-undang, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan sebagai pihak yang berwenang menetapkan. Hukum Tom, Hari Yusuf Amir lantas meminta penyelidikan terhadap kliennya dihentikan. Hari mengatakan penetapan tersangka terhadap Tom dilakukan sewenang-wenang atau abuse of power. Selain itu, Kejagung juga diminta untuk membebaskan Tom Lembong begitu putusan dibacakan. Menurut Ari, ada sejumlah kesalahan yang dilakukan oleh Kejagung dalam proses penetapan tersangka terhadap Tom. Pertama, penetapan tersangka dilakukan tidak berdasarkan minimal 2 alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHAP. Kedua, Ari juga menyoroti perlakuan kejaksaan yang tak memberikan kesempatan bagi Tom untuk menunjuk penasihat hukum sendiri. Dalam kesempatan yang sama, Ari juga meminta agar Menteri Perdagangan setelah Tom Lembong ikut diperiksa.
Adapun Tom ditetapkan sebagai tersangka karena mengeluarkan kebijakan impor gula semasa menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada 2015 silam. Tom Lembong mengeluarkan izin impor gula padahal kondisi di dalam negeri tengah surplus. Impor gula itu disebut tak melalui rapat koordinasi dengan instansi terkait serta tanpa adanya rekomendasi dari kementerian-kementerian untuk mengetahui kebutuhan real. Selain itu, perusahaan yang dapat mengimpor gula harusnya hanya BUMN. Adapun dalam sidang selanjutnya, kubu Tom Lembong akan menghadirkan sejumlah ahli. Sidang pembuktian yang dilakukan pada hari Rabu nanti, ini kira-kira apa saja yang mau disampaikan? Pembuktiannya apa aja nih Pak yang mau dibawa nanti? Ya, terima kasih rekan sekalian. Jadi kami tadi sesuai dengan jadwal sidang bahwa kita punya kesempatan untuk hari Rabu menghadirkan bukti-bukti, lalu hari Kamis nanti adalah ahli-ahli, maka ada beberapa bukti-bukti surat yang sudah kita siapkan yang akan kita hadirkan dalam proses persidangan tersebut. Termasuk salah satunya dari sekian banyak bukti-bukti itu adalah surat penunjukan pengacara oleh pihak kejaksaan. Kejaksaan memberikan penunjukan pengacara, sedangkan menurut KUHAP bahwa pengacara itu dipilih sendiri oleh si tersangka. Nah, ini ada penunjukannya. Di situ menunjukkan bahwa ada hal yang tidak sesuai dengan prosedur dalam KUHAP. Nah, antara lain tentang surat penetapan penahanan, letak penetapan sebagai tersangka, dan yang lain-lainnya dalam hal itu. Nah, selanjutnya pada waktu hari Kamis nanti kami akan mengajukan beberapa ahli, yaitu ahli tentang perdagangan gula untuk menjelaskan bahwa tidak benar ada informasi adanya surplus gula tersebut. Satu. Lalu yang kedua, kami akan menghadirkan ahli tentang hukum administrasi negara yang menjelaskan bahwa seorang menteri itu tidak menandatangani izin impor, tapi yang menandatangani itu adalah dirjen. Jadi hal-hal teknis itu dirjen, bukan menteri. Lalu yang ketiga, kaitan dengan ahli keuangan negara untuk menjelaskan tentang bahwa proses dalam menentukan keuangan negara itu adalah BPK, dan itu harus dilakukan dulu audit yang investigatif, lalu dirumuskan kerugian keuangan negara, barulah tahapnya proses menjadikan tersangka. Nah, tahapan-tahapan ini yang Tim kuasa hukum mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong mengklaim kliennya tidak pernah ditegur oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo selama menjabat. Adapun Tom menjabat sebagai Mendak sejak 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016. Pengacara Tom, Zaid Musafir, lantas menyinggung dasar Kejagung dalam merumuskan kerugian negara akibat kebijakan impor gula yang ditekan kliennya. Menurut Zaid, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menunjukkan tak ada kerugian negara yang tercipta. Dikatakan oleh Zaid, kebijakan impor gula yang dilakukan Tom merupakan wewenangnya sebagai policy maker, sehingga hal tersebut masuk ranah hukum administrasi negara. Pihak Tom Lembong menyatakan kebijakan menteri masuk dalam kebijakan tata usaha negara, sehingga Kejagung dianggap keliru jika menyeret perkara impor gula ke dalam ranah hukum pidana. Terkait tidak ada teguran dari Jokowi, Zaid menilai artinya tiap kebijakan Tom sebagai Mendak sudah mendapat persetujuan. Lebih lanjut, pengacara meminta agar klien mereka dapat dihadirkan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mendatang. Kuasa hukum Tom Lembong, Hari Yusuf Amir, saat ditemui pada Senin 18 November mengatakan pihaknya telah bersurat ke PN Jaksel untuk dapat menghadirkan Tom. Namun tim kuasa hukum belum dapat memastikan apakah Tom bisa hadir di persidangan. Adapun Tom saat ini masih ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan. lampaui, diloncat oleh kawan-kawan. Sehingga nanti kita bisa melihat bahwa pemeriksaan yang dilakukan selama 2 minggu menunggu persidangan ini, itu pemeriksaan yang dilakukan kemudian. Kira-kira seperti itu. Ya, tadi sudah didengar, kami sudah minta untuk Pak Tom Lembong hadir ya dalam persidangan, tapi kita diminta untuk koordinasi dengan pihak kejaksaan. Hari ini juga kami akan membuat surat kepada pihak kejaksaan, dan semoga kita tunggu kejaksaan mengizinkan untuk dihadirkan Pak Tom Lembong dalam persidangan ini. Karena penting sekali kehadiran beliau, karena beliau yang mengetahui langsung pada waktu proses dia diperiksa. Waktu itu kita semua tidak ada, yang hadir hanya Pak Tom Lembong sendirian. Ya. Tapi sampai sejauh ini sudah dapat penjelasan nggak Pak dari kejaksaan kenapa ini pengacara dipilih dari mereka bukan dari
Nanti akan dijelaskan dalam proses persidangan tentunya, karena kalau kami tidak pernah dapat penjelasan dan kita juga sama-sama ketahui secara publik juga tidak pernah dijelaskan. Kita tunggu dalam persidangan nanti. Ya. Pernah Pak Tom Lembong pernah menjelaskan kenapa dia harus didampingi pengacara dari kejaksaan nggak Pak? Pernah. Pada waktu itu peristiwanya itu Pak Tom Lembong itu diperiksa sebagai saksi, dipanggil sebagai saksi. Beliau dipanggil sebagai saksi sampai sore diperiksa, stop sekian jam tidak. Lalu dipanggil lagi malamnya, dilampaui, diloncat oleh KPK sebagai saksi sampai sore diperiksa, stop sekian jam tidak ada kegiatan, didiamkan, lalu dipanggil lagi malamnya karena masih mau nunggu di sana, tidak boleh keluar kemana-mana. Lalu dikatakan bahwa dia menjadi